Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu semua, mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ajarin lagi. Jadi ini kita berapa menit nih bahas ini sebelum ke tema. Kamu buka tema loh. Saya naik. Lihat nih Muslim kalau udah menjelaskan Rob. Meninggal gini. Enggak masalah. Saya enggak masalah. Kita mau berapa menit? Enggak, buat kita kilas balik yang... aja sedikit. Bahasan kita bukan itu. Oh, kilas balik lagi. Gini Kalau loh. kata ar-rob, dengerin ya dalam bahasa Arab. Ar-rob sebagai kembali kepada makna mutlak sang pencipta. Satu, yang menciptakan. Contoh, penguasa semesta alam, Al-Fatihah ayat 2. Pencipta manusia dan mengurus alam semesta. Surah Al-Baqarah ayat 21, 22 dan seterusnya. Kata loh. Saya bukan tanya iya. siapa Rob itu. Saya tanya definisi. Mau main kata teman. Enggak, gini aja teman-teman di bawah lihat yang nih. mau lihat kilas baliknya. Enggak, dengerin loh. Yang mau lihat kilas baliknya sudah saya rekam, ada pitiknya ya. Jangan ada lari-lari pitiknya sini. di akun Ini kan saya. kamu sudah naik ke sini, Alif. Loh. Betul? Lah iya, ini udah aku jelasin. Teman-teman, saya Katanya mau perkenalkan kilas dulu ya. balik. Saya perkenalkan. Alif ini ketua APII, betul? Betul. Ya, dia ketua APII. Betul. Jadi teman-teman, ini kedudukannya ketuanya APII. Nah, coba nih ketua APII. Muhammad bisa disebut Mulai sebagai dia. Rob, betul? Kata Rob di dalam bahasa Arab sudah disebut banyak contohnya. Ini ketua APII. Apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Oke. Nah, oke. Nabi Muhammad disebut Sayyid, bukan Rob. Tuh kan? Lah benar. Sebentar bukan. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyid, bukan Tadi dia Rob. mengatakan. Oke, kata Rob bisa ditujukan kepada manusia nggak? Bisa, tapi Bisa. Nabi kami Oke, dipanggilnya kenapa? Sayyid. Oke, jika kata Rob itu ditujukan kepada manusia, Saya kasih contoh. maknanya bagaimana? Saya kasih contoh. Ada Lihat nih, Robul kan? Dar, Ada Robul saklarnya. Ibil. Oh, ada Ada saklar. Oke. Ya Alif, udah. sebentar, Alif. Anda Gini. setuju? Oke. Saya mau tanya dulu, ketika manusia, Saya tanya juga tuh kan, Alif, dengar dulu, nanya Alif. terus, Dia kan panik kan? minta Sudah saya konfirmasi bilang, saya sama pernah datang kau ke channel nggak dia, mau. dia panik kayak begini, teman-teman, panik. Bukan, saya tanya dulu sama Habis kau, ini saya dia tanya dipecat dulu. jadi anggota, jadi ketua API. Framing dia. Habis ini dipecat jadi ketua Framing, API. emang saya nggak bisa ketawa Gini, apa. Alif, Dengerin dulu, Dis. Dengerin dulu. Ketika kata Rob Boleh saya ditujukan tanya? kepada Kan? manusia, Lip, ketika kata Rob ditujukan kepada manusia, maka maknanya itu apa? Sebagai penguasa, Sebagai penguasa terus? lingkupnya terbatas. Oke. Bukan pencipta, bukan. Iya, bukan saya juga tahu, bukan pencipta. Jadi Hmm. dia pengatur, pengendali, kepala, pemimpin gitu ya. Ya, terbatas lingkupnya Oke. dia Nah, itu. Muhammad, Bukan sebagai pencipta. kedudukan seorang Muhammad di tengah-tengah umat, dia posisinya kayak begitu nggak? Ketua, pemimpin, Iya. pengatur. Nah, berarti pertanyaan saya, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat muslim, Rob bukan? Nah, makna Rob seperti itu boleh. Iya, Boleh berarti itu. Boleh. kedudukan Muhammad Boleh. di tengah-tengah umat adalah Rob, betul? Sebagai makhluk. Oke. Sebagai Kedudukan makhluk Allah- yang terbatas Oke. kekuasaannya. Kedudukan Sebagai Allah Rasul. di tengah-tengah Saya pertegas umat. dulu ya. Lihat nih, Boleh ngomong saya terus jawab kan? dulu Panik dong. kan? Enggak, lo kan nanya. Panik Lo ya. kan nanya. Oke, Lo kok kedudukan panik? sebentar. Iya, dengerin dulu. Saya belum selesai. Kedudukannya Kenapa panik begini, sebagai Ali? Rasul. Kenapa panik begini, Alif? Kenapa saya nggak dikasih ngomong sih? Kenapa? Kau kan nanya. Coba kau buka kacamatamu, udah merah itu matamu itu. Berat ini si Alif. Lip. Saya itu Kau kan kemarin nanya, dengar, ini kau Alif ini nanya, tetangga saya mau jawab. Sebentar, ini Alif ini tetangga saya, ketua API. Iya, Kemarin saya tahu, sempat mau ketemu betul. dia. Makanya Hedis, coba buka kacamatamu, udah kelihatan kau Gini, merah sebentar, itu. Alif. Dengerin dulu, boleh saya jawab nggak? Boleh saya Saya jawab belum nggak? selesai masalahnya. Oh masih nanya? Ya udah, monggo Oke. nanya selesaiin. Posisi Muhammad di tengah-tengah umat adalah sebagai Rob. Posisi Allah di tengah-tengah umat, Rob juga bukan? Terdiam. Inilah ketua Ngomong API. udah saudara. selesai belum? Udah selesai Jawab saja. belum? Posisi Muhammad di Bukan. tengah-tengah umat Nanti giliran adalah mau Rob. saya jawab, bilangnya Alif, dipotong-potong. coba kamu ikuti dulu ya, Lah, ikuti dulu. Tadi kau bilang mau nanya, gimana sih? Lip, kamu tinggal Kenapa iyakan atau sih bantah kata- saja gini, dengar ya. Enggak, ya, kau bilang dulu. Kau bilang dulu. Kau bilang dulu. Tanya. Ngeri. Kau diam, aku jawab. Kan gitu. Alif, tenang ya. Iya, tenang lu. Tidak, jangan ada yang kamu itu. Coba buka sembunyikan. kacamatamu dulu. Alif, Udah merah gini, kau matanya itu. Saya Di. heran dengan kamu, Lip. Kalau Daman dia ngomong saja. Oke, saya konfirmasi. Apakah Daman juga anggota API?
Iya, Dis, Oke. kau nanya saya. Lihat, Dengerin, tuh lihat, enggak gini loh, Dis, enggak dengerin loh. Ketakutan dia, teman-teman. Bukan apa sih Ali, yang takut? Apa yang dengar, takut dari apakah itu Daman apa? anggota PII? Iya, enggak ada Oke, masalah. Iya. ketika Daman mengatakan Muhammad adalah Rob kita, Allah adalah Rob kita, apakah pernyataannya itu sesat? Dia paham konteksnya, bro. Oke, Rob berarti sebagai yang menjadi penguasa Rob dua, dia betul? itu seorang rasul. Oke, berarti punya 2 Rob kalian, betul? Ya sebagaimana Anda punya 4. Oke, berarti Anda itu bukan. Oke, Iya. sebentar. Oke. Anda sudah Ya. mengakui bahwa umat muslim punya 2 Ya, Rob. dengerin Nah, dengerin ya. sebentar. Yo, Saya minta tuh kan, pengakuan tuh kan dulu. saya nggak boleh Ini ngomong Bapak terus yang loh. ngomong. Saya Sebentar. nggak boleh ngomong terus loh. Iya, Saya nggak abis ini boleh Anda ngomong ngomong, terus. Anda ngomong. Dia, Berarti Anda oke, akui. silakan kau ngomong. Oke, Jangan Alif. tanya saya, kau ngomong, saya Oke, diam saya minta nanti kamu jawab. nanti Saya kau minta diam kamu aku ngomong. Kau ngomong, Oke. jangan tanya saya. Oke, baik. Jangan tanya saya. Oke, Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Robnya umat muslim ada 2. Hah? Enggak dijawab, Robnya umat muslim Udah ada 2, betul atau salah? Udah belum? Enggak dijawab. Ya udah apa Enggak belum? dijawab. Betul atau salah? Robnya Enggak, umat muslim ada 2. dengerin dulu. Iya, 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 Dengerin dulu. teman-teman. Udah apa belum? Oke. Berat. Oke. Ali, Kalau gitu saya tanya. apakah Saya tanya. Robnya umat muslim ada 2? Tuh kan nanya mulu loh. Lo di kandang Bukan, di kandang kamu sendiri belum ngapain jawab. takut sih, Dis? Kamu tidak memberikan Lo jawaban. di kandang sendiri ngapain Dengar takut sebentar. di kandang Saya sendiri? pengen kamu memberikan Ini jawaban. tampang ke Apakah tema yang kau Robnya umat buat muslim ada ini. 2? Hei, saya tanya. Anda berarti percaya Tuhan Anda itu 4, bukan Apakah Tritunggal? Robnya umat muslim ada 2? Iya. Berarti Robnya Kristen ada 4. Waduh, dengar. Waduh. Robnya muslim ada 2. Jawab dulu. Robnya Kristen ada 4, oke? Sebentar, Teman-teman sebelum yang kamu di ke bawah situ, yang nanti saya jawab. menyimak. Nanti Robnya kalau kamu tanya Kristen itu saya ada jawab. 4. Alif, Kemarin di PT sudah nanti ada teman-teman. kalau kamu nanya ke situ saya jawab, Kemarin di PT sudah Nah, ada teman-teman. lihat nih, kayak gini, Kata Ketua Edis, API. loh, tuh kan kenapa saya nggak dikasih ngomong loh? Saya kata bukan Edis, tidak kasih kamu ngomong, Bapak adalah Alif. Rob. Gini loh. Oke? Yesus Apakah adalah kamu Rob. sudah Roh mengiyakan? Kudus adalah Rob. Paulus Kayak yang gini, Rasul lihat nih, juga seorang Rob. Alif kayak gini nih. Paulus yang Rasul juga Rob. Jadi Edis itu bukan penganut Tritunggal. Oke, Tapi Alif. Portunggal. Kalau Alif. Anda menyimpulkan, Oke, gini. Saya simpel loh. Yang tadi belum kamu jawab. Gini, Alif. Yang mana, Dis? Gini, oke. Muhammad sudah kamu akui dia sebagai Rob, tapi dia bukan pencipta. Iya loh, oke lah, tapi dia Rob, oke? Ya, Kemudian semua Allah- oke, di sini saya boleh tanya. belum selesai Iya, saya, satu Alif. poin. Saya belum Satu poin selesai. sudah kujawab. Satu poin sudah Saya kujawab. belum selesai. Saya tanya dulu. Iya, Saya tanya dulu, saya tanya dulu. Iya, saya. Lah itu sudah. Dengar, dengerin. Alif. Dis, Muhammad kau kan adalah sudah Rob. nanya ke saya itu. Nabi Muhammad sebagai Rob sudah tanya Oke. saya. Sekarang Allah saya adalah tanya Rob Anda. juga, Saya betul? Allah adalah itu Rob kan juga, nggak mau betul? dia. Nggak mau dengar dia. Saya tanya, Ini biar selesai sebagai dulu, Rob biar juga, kelar. Muhammad Anda adalah Rob. imani juga Allah adalah Anda Rob. imani Paulus sebagai Rob. Anda imani nggak saya Paulus tidak sebagai imani Rob? Paulus sebagai Rob, enggak. Ya sudah, saya juga tidak imani Nabi Muhammad sebagai Rob. Loh. Tadi Muhammad Loh, Rob, loh. sekarang bukan. Ada saklangnya. Oke. Lah iya. Jadi Nah, ketika ya Daman, udah, oke, sebentar. makanya itu Ketika standar yang Daman kau buat, mengatakan bukan bahwa standar Muhammad yang itu kau Rob, buat. sebentar. Oke? Ketika Daman mengatakan bahwa Muhammad saya itu tanya Rob, dulu. apakah dia sesat? Saya tanya dulu. Kamu percaya nggak kalau Paulus sebagai Rob? Tidak. Ya saya juga tidak percaya. Nabi Muhammad bisa saya terima sebagai Sayyid. Oke, Rob baik. yang ada itu hanya dalam benakmu. Oke, baik. Konsep Jadi yang ketika kau buat. apakah Gitu loh. pernyataan Nah, Daman Al-Mantiki ketika dia mengatakan bahwa Muhammad Rob itu sesat? Oke. Jadi sekarang udah mulai main dibentur-benturin nih, udah main dibentur-benturin. Cie. Udah kehabisan argumen dia. Udah kehabisan ketua sama argumen anggota dibentur-benturin nggak sama. kalimatnya. Makanya Ya. saya bilang, teman-teman, Buat teman-teman yang sampai menyimak tahun di bawah, 2025, terutama yang muslim, umat ya, muslim terutama belum yang jelas siapa muslim. Robnya. Selagi Edis tidak mau terima Paulus sebagai Rob, jangan pernah mau terima Rasulullah sebagai Rob. Oke, Dalam baik. konteksnya Sekarang- sama-sama sekarang statusnya saya sebagai tanya. Rasul. Oke, baik. Udah, lo mau kembali ke tema nggak? Saya Apa? siap ditanya ini. Belum selesai. Ya menghindar dia. Tema yang kau buat, saya naik di ini udah rekaman saya itu udah hampir setengah jam loh. Udah Oke. 12 menit. Oh, belum. Udah 13 menit tuh. Katanya mau konfirmasi. Buat Lip, yang masalahnya menyimak teman-teman begini, di barusan bawah. kamu akui Muhammad Itu Rob. titiknya ada di Sebentar, saya, bukan Rob diskusi gimana? saya dengan Edis kabur gitu loh ya. Oke? Sebentar Oke, Muhammad oke, Rob, teman-teman. sebentar bukan Rob. Enggak. Anda mau mengatakan Nabi Muhammad sebagai Rob asal engkau akui Paulus sebagai Rob. Itu aja kok, sederhana Oke. saya. Kenapa kamu maksa saya mengakui Muhammad itu Rob? Kenapa kamu mengakui saya Paulus itu Rob? Karena sama-sama rasul. Rasul. Iya, Paulus Arti itu Rob rasul. apa arti Rob? Loh, hati Rob masalah. Nabi Muhammad Rasul. Nabi Muhammad Rasul. Paulus Rasul atau bukan? Rasul. Dalam imanmu. Rasul. Ya sudah sama kan? Sama. Oke, di mana Anda kan lagi main dalilnya? kata Rob kan gitu, Oke, lagi oke. main kata Apakah nih. taat kepada- Nabi Muhammad itu Sayyid, gelarnya itu Sayyid, tuan sama Oke. penguasa. Kata Rob bisa nggak junjungan, ditujukan kepada manusia? Kayak gitu. Nah, berarti boleh kepada Paulus kan? Enggak, di dalam imanmu saya tanya. Kata Rob bisa ditujukan kepada manusia enggak?
Ya, udah gini aja, Dis. Kau kan lagi bermain kata. Kau kemarin sudah kena jeratan tak terduga kalimat ini. Alif Ayo, ditanya ayo, berapa ayo. robnya, bingung. Saya nggak akan kabur loh. Saya nggak akan kabur. Kalau kemarin kau Oke kan lah, kabur, baiklah. ya kan? Sehubungan Alif tidak mau menjawab berapa robnya, tidak apa-apa, Cie, karena dia cie. takut nanti kehilangan jabatan, teman-teman ya. Lah itu, Nanti kan. kalau kehilangan jabatan, Iya. sayang nanti keluarga tidak makan, ya. Iya, 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 iya. Baik. Mulai framing, mulai framing. Oke, Kan mulai saya tanya framing. tadi, Lip, robmu berapa? Loh, Rob saya satu. Allah rob bukan? Rob, Muhammad rob bukan? Sayyid. Berarti Daman yang mengatakan Muhammad rob berarti sesat. Cie, jual orang lain, Cie, Tuh jual kan, orang lain. tuh kan. Ya. Gimana sih Jual ini orang nih? lain. Li, Jual orang lain, jual orang lain. Muhammad katanya Enggak. Daman itu Loh. rob. Ya, asal kau imani Paulus sebagai Rob. Kok dari saya Sama-sama gimana Rasul. sih? Sama-sama Rasul. Gimana Sama-sama ini orang Rasul. nih? Sama-sama Rasul. Alif, di dalam Al-Quran, apa, kata rob Dis? itu ditujukan kepada manusia juga nggak? Iya, contoh sama Paulus bisa sebagai Rasul. Kita ngomongin Al-Quran. Iya, kan contoh kan kepada manusia. Enggak, di dalam Paulus juga. Al-Quran. Enggak, Anda kan sedang inilah si membawa Alif konsep nih. nih. Gimana kayak gini mau Enggak, diskusi? dengerin loh. Nabi Muhammad itu Kenapa gelarnya sih kamu Sayyid. tidak mau jujur, Alif? Bahkan kata Ini Edis kamu, kalau dibuka bahkan kata kacamatanya itu udah Rifa. merah itu teman-teman. Mau saya putarkan, Aslinya mau saya Edis putarkan kalau videonya dibuka Rifa. kacamatanya itu Rifa dia sudah matanya udah bilang, merah berkaca-kaca itu. Alif sudah Makanya dia pakai mengajarkan kacamata hitam bahwa dia kata ketakutan rob itu di mirroring. ngomong terus dia kan, Ketakutan. ngomong Dia terus. sedang bermain kata nih. Edis lagi bermain kata Rob, ya kan? Tiba-tiba bermain kata Rob itu kepada Rasulullah. Rasulullah gelarnya Sayyid. Dia paksa tapi mau disetarakan dengan Tuhan. Ya nggak masuk, bro. Kalau Anda mau paksakan itu, konsekuensinya Anda harus terima Paulus juga sebagai Rob. Kan gitu. Sudah? Sama-sama Rasul kok. Oke, kamu ngomong dulu. Dalam versi Kamu ngomong dulu. masing-masing. Kamu ngomong dulu, udah, silakan. udah. Kayak gitu. Iya, Oke, udah kalau saya ngomong lagi ya. Silakan. Nah, ini jadi Edis ini ya bermain kata. Ingat teman-teman semua yang muslim di bawah, Rasulullah gelarnya Sayyid. Rasulullah gelarnya Sayyid. Tiba-tiba Edis main kata di luar gelar yang ada pada diri Rasulullah dengan kata Rob, oke? Bermain kata di situ. Tapi ngambil dari perspektif dia, yaitu disetarakan dengan Allah. Tidak bisa. Oke. Ya sudah, gelar Rasulullah itu yang Sayyid itu dia mau rubah mengganti pakai kata Rob. Oke. Kemarin dia bilang, ya di dalam PT saya, kalau gitu, Edis kan gitu. Saya tunjukin PT saya nih, saya tampilkan teman-teman yang menyimak ada 22 orang. Daripada saya ngulang capek-capek ngomong, ada rekamannya, saya bukakan sebentar ya. Di sini terima kasih Edis, kamu memberi saya waktu untuk menjelaskan ini. Framingan yang sedang dia buat, dan di sini disaksikan 22.000 orang. Ketika Edis naik komal saya, lalu dia memaksakan bahwa standar ya Rasulullah SAW itu disamakan dengan Tuhannya Edis. Nih, ini saya buka ya. Saya putar kamera dulu. Silakan. Mantap, bagus Dis, gitu aja Dis benar. Saya tidak akan turun Dis. Saya putar dulu kameranya. Ini ada di akun PT saya yang ada di sini nih. Ini ada di sini. Silakan. Ini PT saya. Nah, ini Edis waktu itu dia naik ke komal saya. Kita buka ya. Nah, ini. Nih. Detik 2, Edis kabur. Nah, tuh. Masih menganggap Alif ini sebagai orang yang santun dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayangkan, Nggak jelas suaranya. bahas hal yang sangat remeh-temeh. Oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal Nggak jelas ya, saya ulang dulu ya. Nih. Masalahnya kalau putar-putar video nanti kamu kena ban sama TikTok. yang masih menganggap Alif ini Enggak, ini TikTok juga kok. santun Yaudah, silakan. dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayangkan, kenapa membahas hal yang sangat remeh-temeh. Oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal yang paling sangat hal bahwasanya kami orang Kristen di mana Bapa di surga itu adalah Rob kami. Nah, 1, Yesus juga Rob kami. 2, Roh Kudus juga Rob kami. 3. Itu sering dipermasalahkan. Ada 3 robnya. Muslim katanya Robnya 3. Memang iya, memang 3 rob kami. Padahal Bang Alif sendiri mengakui bahwa umat Muslim itu Robnya 2. Begitu. Allah Enggak, adalah Muhammad adalah kalau ini Dis, kalau Paulus robmu juga bukan? tidak. Paulus itu tidak Rob. Kenapa tidak rob? Tidak ada orang Kristen yang percaya itu karena orang Kristen yang Rob itu berupa keadaan Roh Kudus. Enggak, kenapa? Karena Paulus itu tidak berbicara atas otoritasnya sendiri. Loh, dia berkata atas kemauannya sendiri kok. Berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan dia bilang, Ya, itu kan hanya pendapat dia pribadi. Tapi dalam hal hukum yang dia katakan itu. enggak. Kan Anda ini kan Kristen memframing Nabi kami dijadikan disandingkan sebagai Tuhan selain Allah kan gitu, sebagai Rob selain Allah ya, yang punya. Nah, Nabi kami kan levelnya Rasul.
Rob Ada Paulus juga Rasul kan? Rob nggak Muhammad. Iya, ada Paulus Rasul juga kan? Jawab kan. Ditanya Rob nggak Muhammad, langsung berkelit si Pak Alif. Berkelit dia takut kehilangan jabatan. Paulus Rasul juga bukan? Ya kalau Alif mau memberitakan Islam tapi masih takut sama jemaah yang ngasih duit ya. Saya Kenapa jadi begini? Framing. Loh, memang iya kan? Kamu kan takut kehilangan jabatan, nanti dipecat jadi ketua API. Oke, udah balik lagi Alif. Framing. Ayo balik lagi biar kita lanjut diskusi kita. Saya tanya. Tunggu, sabar. Kenapa nggak bahas? Lihat ya, kalau muslim bicara saya perlakukan Nabi dengan baik. Muhammad itu Rasul Allah. Saya tanya, Paulus Rasul atau bukan? Jawab kan? Dia nggak mau Nggak mau jawab kan? Nggak mau jawab kan? Oke lah, Alif. Menghibur diri kan nggak mau jawab. Iya, saya tanya. Oh, langsung ngomong terus di sini dia, Alif. Di sinilah Alif sudah mulai ngegas terus dia. Alif jadi tukang ngegas. Ngegas terus Biasanya dia. selalu-selalu Ngegas gitu, terus dia. Alif. Karena ditanya Muhammad itu langsung meninggal Alif. Kenapa dibilang saya ngegas? Saya tanya, Paulus itu Rasul atau bukan? Rasul ya. Nah, berarti Rob juga kan? Muhammad itu Rob nggak? Iya, berarti Tuh Rob lihat, juga. tuh, ditanya Rob langsung. Dia Oke. nggak pernah. Ditanya Muhammad itu Rob nggak? Oke lah Alif, yuk kita lanjutkan yuk. Bukan Rob, buktinya Paulus juga bukan Rob. Bukan. Alif, Lah, Paulus Rasul kau bilang bukan Rob. Saya ya dengan Alif ternyata selama ini saya kira dia mampu mempertahankan kebenaran, ternyata dia juga takut sama umat. nah, Kenapa jadi memframing orang? takut sama umat si Alif. Oke, ayo, sudah mulai kita diskusi nih Alif. Bukan. Kalau Alif bahas Alif. Paulus, Tunggu sebentar, sabar. Enggak, saya ini pengen penonton jawab Kenapa saya nggak boleh tanya Paulus? Alif, ayo. Kenapa saya nggak boleh kita tanya nonton Paulus? video? Kamu kan Kenapa? ada di sini. ya tuh kan. Alif, Karena si Alif juga masih Sedikit lagi, Di, sabar. Muhammad bukan. ya tuh di sini Alif udah mulai ketawa-ketawa kan. Di dalam Islam, di dalam Islam. Udah mulai ngomong terus di Alif di sini. Muhammad SAW itu Rasul, iya kan? Di dalam Kristen, Secara kaidah Paulus bahasa dia juga Rob. disebut sebagai Rasul. Tapi anehnya, Enggak, saya nggak nanya Paulus Rasul. tidak mau disebut Tanya sebagai lagi. Rob. Secara Sementara kaidah yang Rasul bahasa disebut dia Rob. Rob tidak. Kan lucu, kan lucu. Secara kaidah bahasa dia Rob ya. Iya, secara kaidah bahasa Paulus Rasul. Nah, dia sudah mengakui secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob sudah diiyakan. Oke, Mas Tapi Rasul, kita nggak usah bahas. kadang-kadang ada saklarnya. Statusnya dulu. Paulus statusnya Rasul atau Baiklah, bukan di karena Kristen? belit, saya ucapkan terima kasih. Ya. Pak siapa si Alif Nah, tidak mengakui nah Muhammad itu. Rob, kadang-kadang Rob, Ya. kadang-kadang bukan. Bukan loh, Lis, itu udah ya. Oke, coba, Jadi oke, kau sekarang ini balik kan lagi sedang kameranya. membahas tentang dua Ya, Rasul. cukup Alif. Ayo balik kamera dulu. Balik kamera Iya, dulu. sabar, Dis, sabar. Oke, Alif. Sekarang saya kenapa? tanya, Lagi ngelap kenapa mata. Islam gini, Alif? Kenapa Islam bingung Kenapa siapa kameramu tuannya? terjeda? Terjeda? Terjeda gimana? Kenapa kameranya terjeda, Dis? Aku ini Apanya yang tamu loh. Aku ini tamu loh. Terjedanya gimana? Orang jelas begini kok. Lah itu di Yang layar terjeda saya, di bentar mana? ya, saya fotoin nih. Nih saya fotoin. Terjeda dari mana? Saya fotoin terjeda? bentar nih. Ya ini saya tampilkan dulu nih. Nih. Tidak Alif, di mana terjedanya? Nih, nih. Ada terjeda. Mulai ngeles nih, Loh. mulai ngeles. Enggak ini loh, lihat tuh, lihat, woi. Ini saya balikan dulu kameranya ya. Saya Terjeda. balik. Ini saya Terjeda dari fotoin ini mana, saya Alif? fotoin. Ah, udah mulai mau kabur. kabur. Ini loh, itu loh. Tuh, saya fotoin tuh. Itu saya fotoin tuh. Alif. Itu kan Itu saya tadi fotoin waktu loh. saya mau ganti background ini. Lah, itu saya Sekarang fotoin. tidak. Udah mulai kabur. Ini makanya Alif, saya fotoin. di sini tidak ada yang terjeda. Ayo, gimana? Sinyal bagus Ini saya gimana? fotoin kok kabur ini loh. Ini saya fotoin loh. Saya Alif, nggak bohong, kamu sekarang Dis. lagi ngomong sama siapa? Itu yang kamu foto kan tadi. Saya nggak bohong. Oke, sekarang masih terjeda Hah? nggak saya? Apakah Nah, sekarang saya saya tutup masih kamera terjeda? dulu. Masih. Nih saya tutup kamera, saya foto ya. Katanya. Nih. Ini saya tutup kamera, saya foto Inilah ini ketua foto API. nih. Ah. Ini teman-teman ketua API, ketuanya aja kayak begini. Nih. Ayo, coba balikan kamera dulu. Nih, Dis. Ya udah kalau memang kalau memang di kau tampilannya tidak terjeda ya nggak masalah. Ya sudah, coba kamu Silakan balik kamera aja. dulu, balik kamera Gitu dulu. loh. Ya sudah, kamu balik kamera dulu, balik kamera. Iya, kameramu itu benerin dulu, Dis. Kamera benerin dulu, ini kamera udah bener. Kameramu benerin dulu. Ini Apanya kenapa yang sih belum kok bener panik, kamera Dis? Ini saya? loh, tuh. Ini lihat tuh. Kenapa Aduh, ngumpet? bener-bener Kenapa ngumpet? ya. Ini teman-teman lihat. Kayak Iya, begini iya. kualitas ketua API, saudara. Ini saya tampilkan, masa nggak lihat? Itu tampilan bukan tampilan layar ini. Tampilan itu kameramu Ini. kamu tutup makanya kelihatan profilmu.
Sedangkan kamu Bukan ini loh kau kameramu berjeda kamu nih, buka. Dis. Ini saya balik Nah, ini kamera tampilanmu saya. kalau kameramu Ini kamu saya tutup. balik kamera. Nih. Kan Mana? sudah 2 kali saya foto. Sekarang Coba kau kamera saya benerin dulu kamera saya backgroundmu. udah jelas nggak? Coba kau tutup, buka lagi, Dis. Tutup, buka lagi. Saya jujur kok, kalau memang mau tutup tertutup. buka lagi tertutup. apa? Aduh. Oke. Stop, kau bilang bentar. kan terbuka. Nih, saya tampil, saya Enggak foto apa-apa, lagi ya. Saya videoin malah nih, video. Saya turutin maumu. Sekarang gimana? Sekarang Nih, gimana? saya videoin kalau kau nggak percaya nih. Saya videoin nih. Nih saya videoin ya. Lihat, Saya ya video Tuhan. ini, saya videoin. Ngeri Ini saya sambil memang ngomong kita nih ya. di video ini. Saya Ini saya sambil videoin ngomong di padahal videoin kamera saya ya. jelas. Nih. Ngeri, Nah, teman-teman. oke. Ketika Nih, saya ditanya tunjukin ini, ya. Saya teman-teman, tunjukin ya. Dia akan bingung Iya. yang Nah, nyata. tuh Saudara sekarang sudah udah nongol. Tuh, sekarang nongol pinter dia. Nah, sekarang udah nongol tuh. Oh, sekarang Tuh. sudah nongol. Nih, saya rekam lagi nih, tuh. Ketahuan Oke. dia. Dia bisa Baik. mainkan gitu, teman-teman. Oke, Alif. Ya. Sekarang gini, Nih, mengapa penonton lancar Islam betul. bingung siapa tuannya? Di HP saya yang ngerekam videonya ada, tapi dia bisa memainkan. Di depan saya kameranya dijeda. Kabur Ini ya. dia, kabur. Di rekaman nggak ada. Nih, Oke, makanya kelihatan oke, dia. sudah, Nih. oke. Nih, saya Jadi, putar dulu. sebentar. Kenapa Muhammad temanya itu- diganti? Kenapa temanya diganti, oi? Kenapa temanya diganti tadi? Loh, kamu tadi Coba, kan coba. mengakui Dari tadi bahwa temanya Muhammad apa Sayyid, tadi? betul. Tadi kamu sudah mengakui nggak Muhammad itu Sayyid? Ketakutan Elis, woi. Woi, teman-teman, Sebentar. saya Apakah jelaskan kamu dulu tadi ya, mengakui saya Muhammad klarifikasi Sayyid? ya. Nih saya klarifikasi dulu ya. Lihat nih, lihat Video nih, yang lihat barusan ini. kau menjebak Tadi kamu mengakui videoku. tidak Muhammad itu Oke, Sayyid? saya putar dulu kamera ya. Nih. Mau Nih, kabur nih, dia, saya putar dulu ya. teman-teman. Bukan, Apakah bukan kamu mau kabur mengakui nih. Alif bahwa Muhammad itu Sayyid? Nih ada videonya nih. Rekamannya nih. Videoin ya. Nih. Video ini saya videoin. Tuh. Ini saya sambil ngomong nih di video ini. Tuh, pinteran Edis, pinteran tuh caranya tuh. Mana sih? Aduh. Nah, Oke lah. tuh. Oke lah, sekali Pinteran lagi. dia. Oke, nih, sekali lagi, Pinteran sekali dia kesempatan panik, lagi. dia ditutup tadi. Saya kasih satu kesempatan, Kalau di kasih rekaman kesempatan saya lagi. tidak Oke, terjeda, Ali. tapi saya yang di atas di Oke, sini Ali, kamu teman-teman tadi yang sudah menyimak di mengakui Muhammad bawah. itu Sayyid? Video dia terjeda. Hei, kenapa temanya diganti? Alif, kamu sudah mengakui Muhammad itu Sayyid nggak? Oke, tidak ada yang jeda, betul. Tidak ada yang jeda baik di rekaman saya maupun di teman-teman yang nonton. Tapi khusus yang berdua dia menjeda videonya. Ada rekamannya di saya gitu. Makanya saya bilang bukain. Buktinya dia sekarang udah buka gitu. Oke, lanjut. Mau kembali ke tema nggak? Itu tadi kilas balik Sayyid, sudah. Alif, Videonya juga kamu sudah sudah mengakui ada. nggak Sekarang bahwa kita Muhammad itu bahas, Sayyid? silakan. Masih kurang puas dia. Alif, apakah kamu mengakui Muhammad itu Sayyid? Sayyid. Apa arti Sayyid? Sayyid itu tuan, Tuan. gusti Oke, juga. baik. Oke, tuan. Penguasa. Apa lawan kata tuan? Bukan tuan. Wah, bukan tuan. Tadi tuan, sekarang bukan. Loh, lawannya kan? Oke, lawan kata tuan apa? Ya, nanti ada hamba Oke, mungkin gitu hamba. maksudnya. Berarti kamu hambanya Muhammad, betul? Seperti kata Yesus. Sebentar. Kamu hambanya Muhammad, betul? Kayak gitu lah, terus aja. Lihat, Udah, lihat, lihat. enggak, teman-teman, Lihat, enggak gini loh. sebentar. Enggak ada Apakah masalah, enggak ada masalah. kamu hambanya Enggak ada Muhammad? masalah. Iya, sebagaimana kamu juga hambanya Paulus kan? Nih, lu kok lari ke Paulus? Apakah umat muslim hambanya Muhammad? Iya, sebagaimana Edis hambanya Paulus. Oke, jadi umat muslim hambanya Muhammad. Oke. Ya, Jadi sebagaimana kalian orang itu Kristen adalah jadi hambanya Paulus. Muhammad dan hamba-hambanya Allah, betul? Ya, sebagaimana Edis jadi hambanya Paulus, ya kan? Enggak, ini kamu Jadilah dengerin hamba suara dari mana Paulus. aja sih Alif? Kamu dengerin suara dari mana aja? Enggak, saya sama kau ini berdua. Oke, baik. Saya pakai ini nih. Jadi Muhammad itu tuanmu. Kamu hambanya Muhammad, betul? Aduh, ya Allah. Iya, sebagaimana Edis jadi hambanya Paulus. Oke, kamu hambanya Muhammad. Hambanya Allah juga. Sebagaimana Edis hambanya Paulus ya. Setuju nggak? Jangan ngomongin Paulus. Kamu adalah Kenapa sih kau hambanya nggak Allah suka? dan hambanya Muhammad, betul? Kenapa kamu nggak mau jadi hambanya Paulus? Oke lah, kamu dibawa saja kalau begitu Kalib. Nggak jelas kamu Iya. ya. Ngapain ditanya hambanya Allah hambanya Muhammad lari ke Paulus. Benci banget mereka sama Paulus. Itulah teman-teman kualitas ketua PII. Nggak jelas, itu ketuanya. Sebentar Muhammad Rob, sebentar bukan Rob. Sudah saya bilang teman-teman. Mereka kalau dibahas agama Islamnya babak belur. Ayo, ini. Iya, muter nggak karuan. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Sebentar Rob, sebentar bukan. Ada saklarnya. Rizal, Ya, apa kabar? baik. Udah Rizal? Alhamdulillah. Oke. Rizal, tadi ketua APII barusan masuk nonton. Ya. Nah, Nonton dia TV. bilang Muhammad kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan.
Sebentar saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Bukan. Sebentar iya, sebentar bukan. Saya mau tanya dulu Rijal, coba dulu berikan statement yang tegas. Saya mau tanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam atau bukan? Kudis, kapan kau warasnya, Dis? Nah, kan? Ditanya, apakah Muhammad itu Robnya, langsung di kapan kau waras? Rijal, dengar. Tolong kamu jawab pertanyaan saya ini secara singkat. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, kalau Rob itu Sebentar dulu. Muhammad, Nanti ke framing. inilah Rijal, mulailah Rijal. Rijal, pelan. Rob Rijal, kan punya dua. pelan. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, kalau Rob itu diartikan pemimpin ya. Iya, Nabi Muhammad oke. itu adalah pemimpin Oke, umat dia Islam. Rob ya? Dia Rob ya? Ya, Ya. Apakah Allah itu Robnya umat Islam? ya. Ya. Berapa Robnya umat Islam? Berapa Robnya? Itu kau nggak ngerti. Berapa Robnya umat Islam? Kalau diartikan Aduh, berat. Orang Arab, apakah orang Arab berbicara bahasa Indonesia? Dis, maka di dalam Sebentar, Islam Rijal. Apakah orang Arab berbicara bahasa Indonesia? nggak ada. Kalau Nggak ada. kalau secara Berarti bahasa, jangan diterjemahkan. Oke? Ketika nggak pernah kamu kalau ditanya, dalam bahasa Arab, di dalam sabar. Gantian nggak bicara Ketika di- ada pertanyaan, dengar, seandainya kamu orang Arab, dengar Rijal, seandainya kamu orang Arab, maka kamu tidak berbicara bahasa Indonesia, betul? nggak ada panggilan Rob buat Nabi. Kalau di Kan? Sudah kubilang teman-teman. Muhammad adalah Robnya umat Islam. Allah juga Robnya umat Islam. Pertanyaan saya, man Robbuka? Siapa Robmu? Dis, kau beda. Man Rob yang Robbuka? kau maksud Man itu Robbuka? adalah Siapa Robmu? kepada Khalik ya, kepada Sang Pencipta ya. Jadi kau Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini Robnya ada dua, makan gorengan dua, ngaku satu. Kenapa kamu makan gorengan dua, ngaku satu? udah aku jawab. Beri aku Iya sebentar, kesempatan kenapa bicara. kamu makan gorengan dua, ngaku satu? Kau beri aku kesempatan, nggak kau beri aku kesempatan. silakan, bicara. silakan. Baik, begini ya. Dalam segi bahasa, Rob itu berarti Tuhan. Ketika Rob itu berkaitan dengan Khalik, contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia akan berarti Tuhan. Ya, tetapi ketika dia berkaitan dengan makhluk, dia akan jadi pemimpin atau penguasa atau tuan ya. Ketika Yusuf itu tuan begitu dah ya. Udah. Begini Dit, kalau kau mau menggunakan sedikit otakmu, sedikit akal pikiranmu kau pergunakan sedikit saja, enggak usah banyak-banyak ya. Bagaimana mungkin ya nubuat orang Yahudi punya Yahudi, nubuat Jangan lari dulu, fokus dulu. Kok lari kemana-mana? dengar dulu Des, dengar dulu. Kau tapi dijanji tadi udah ngasih aku bicara. Kita membahas tema sehari-hari kalian yang nggak pernah ganti. Tema Iya. kalian kan cuman Yesus Aku bukan harus Tuhan, tanya dulu Yesus juga. bukan Tuhan, kan itu terus tema kalian. Dengar. Ya, coba, Apakah kalau kau kamu bisa sudah dengar mengakui dulu, kau diam bahwa dulu. Allah dan Muhammad Silakan dua-duanya kau Rob? dulu. Udah aku jelaskan, masa anak TK saja ngerti penjelasanku tadi ya. Ketika dia berkaitan dengan Oke, udah Rijal. Kita kembali ke tema nih. Takut, kau jangan Kita takut. kembali ke tema. Kita bahas ini tema kita sekarang nih, masalah kurban. Gimana? Mau bahas tema ini? Ya, silakan. Oke. Jadi ini semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Betul? Nggak jelas gimana? Apa yang nggak Oke. jelas? Hari raya kurban itu hari raya apa? Memperingati apa itu? Apa yang kalian peringati di hari raya kurban itu? Banyak sekali di sana pada tanggal 10 itu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Ya. Banyak sekali, maka Nabi kami menjelaskan tentang itu. Kurban itu adalah persembahan ya. Dagingnya itu dibagi-bagi, bukan dibakar. Sebentar, saya tanya apa yang kalian peringati? Sejarahnya, ini kamu suka nggak nyambung Nurjal. Makanya saya malas ngomong sama kamu ini orangnya nggak nyambung. Saya tidak tanya kenapa umat muslim sekarang melakukan ritual kurban. Yang saya tanya, dalam rangka memperingati apa? Tidak satu Yahudi pun mengakui, Des, kalau korban itu daging sama kotorannya itu dibakar habis. Coba kalau kau bisa. Tidak nyambung. Yang dibahas apa? Lari ke Yahudi, lari. Yang ditanya orang Islam, Abdul. Enggak, saya ngurungin dia. Enggak kabur, saya ngurungkan. Aduh, memang berat ya. Oke, kita kasih naik ada Walid Daeng Dado. Oke, Walid. Ini gurunya umat muslim saja, APII saja kualitasnya kayak begitu. Ditanya Muhammad Rob muter. Macam kitiran. Shalom Bang Edis. Iya, Walid Daeng Shalom. Dado muslim Bang.
Kristen bang, kenapa dinaikin? Aduh, Karena mengajukan permintaan naik, diturunin Bang. aja bang. Oh, kepencet berarti bang. Aku Kristen Oke. bang. Baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Nggak mungkin saya bisa naikin kalau abang itu tidak mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Idrahus. Oke, Idrahus 79. Ya repot ini kita begini teman-teman. Si Alip ketuanya APII saja kayak begitu kualitasnya. Oke, Idrahus. Halo, selamat malam. Selamat malam, Idrahus. Muslim ya? Muslim. Muslim. Kita kasih dulu dia semangat. Ya, hari ini Bisa saya tanya, Des? ya seputar tema ini. Tak, bukan tema saya. Saya mau tanya saja. Oh, mau ganti tema. Jadi Anda sudah mengakui bahwa hari raya kurban itu nggak jelas asalnya? Saya tak pakai tema. Sebentar. saya tanya saja. Kenapa ini? Semakin turun ini wajahmu ini macam matahari yang terbenam di lumpur hitam kata Al-Qur'an. Kalau- Coba. Kalau tema itu tak kurang paham lah. Coba Saya tanya, Des. sebentar. Anda sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Tak malu saya tak pakai Ya, baju. coba agak naik dulu. Kepala agak naik. Tak pakai baju. Nggak pakai baju. Memang adabnya orang Islam memang Sudah begitu. ketahuan, Des. Oke, baik. Sudah. Saya kasih Anda kesempatan untuk ambil baju dulu. Nanti setelah pakai baju naikin lagi ya. Punya adab dikit, oke? Mau tanya satu 3 hal saja. Saya kasih Boleh? turun dulu. Nggak pakai baju, naik ke sini. Heran saya dengan mereka ini ya. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Gus Klebun. Oke, Gus Klebun. Ya, selamat malam Gus Klebun. Selamat Halo? malam Gus Edis. Ya, Gus Klebun, apakah Anda Muslim? Saya Muslim Tulen. Muslim. Ya, silakan Gus, nyalakan kamera. Tuh, sudah saya undangan untuk menyalakan kamera. Oke. Ini yang kemarin. Beda lagi. Ya, Gus Klebun ini Anda Muslim ya? Iya Mas Edis. Muslim. Ya. Jadi gini Gus. Ini sudah Kok nge-lag? banyak Muslim Nggak yang ada naik sinyal? dari tadi. Tapi tidak ada satupun yang mampu Oh, menjelaskan asal-usul hari raya kurban. Terus? Oke. Saya mau tanya nih, asal-usul kurban itu dari mana sebenarnya Gus? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Apakah Ibrahim menyembelih kurban? Saking cintanya kepada anaknya, maka anaknya diperintahkan untuk disembelih. Oke. Di mana Ibrahim menyembelih kurban di dalam Quran? Jangan bicara Quran dulu Mas Edis. Kamu gak paham Quran, bicara Quran. Tunggu dulu orang ngomong. Gimana? Santai boy. Udah dibilang kalau baca Quran langsung macet. Ini umat Islam tuh gini Mas Edis. Gus, dengar dulu, Gus. Keyakinan kita. Kalian umat masalah- Muslim memfitnah Ibrahim bahwa Ibrahim menyembelih hewan kurban, betul? Bukan memfitnah, memang sudah ada di Oke, khutbah. di Quran khutbahnya mana ada. bahwa Ibrahim tuh menyembelih hewan kurban? Mas Edis, dalam Islam saya terangkan dulu, biar sampean nggak gaduh mempriming ini itu dan semacamnya. Saya sudah tahu. Gini Mas Edis, pedoman umat Islam itu ada 4. Paham? Di Quran mana pedoman umat Muslim ada Satu 4? Al-Quran, satu Al-Quran. Saya tunggu, saya ngomong dulu. Bukan dalilnya di Satu Quran Al-Quran. mana bahwa pedomannya itu ada 4. Tunggu dulu Mas Edis. Kalau tidak Quran, kamu kata nggak paham Quran. Tunggu dulu. Aduh, Ditanya apa? dia? Kita berdasarkan Yang ditanya itu apa dalilnya Kita bahwa Boy. di dalam Boy. agama Islam ada 4 Islam dalil. itu kan, ada 4 yang jadi pedoman. Oke, apa Nanti dalilnya, Gus? Nanti saya jawab, Boy. Tenang, Boy, saya jawab. Semua yang argumen kamu saya bisa patahkan malam ini. Hmm. Ini Mas Edis, yang pertama, dengarkan dulu gantian, Boy. Ya, silakan. Yang pertama kita kan umat Islam ini berpedoman kepada Al-Quran, paham kan? Yang kedua kepada hadis. Yang ketiga kepada ijma. Yang keempat kepada qiyas. Itu pedoman umat Islam. Kita masalah korban ini mencontoh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena baginda Nabi Ibrahim itu saking cintanya kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail kan. Karena apa? Karena takut Nabi Ibrahim itu mencintai Allah dengan anaknya, lebih cinta kepada anaknya. Maka karena itu perintah Allah mau disembelih Mas Edis.
Itu saya tahu sakit di Al-Quran. Kamu paham dengan khutbah Idul Adha? Khutbah Idul Paham Adha. enggak? Jadi itu bukan dari Quran. Itu bukan dari Quran. Semua kitab-kitab umat Islam itu asalnya dari Quran. Oke, di Quran mana Kalau kamu Ibrahim hanya menyembelih kambing, menyembelih sapi di mana? Saya tanyakan, saya balik tanya. Saya minta Loh, keterangan ini di Bible tunjukkan kamu. dulu dari tadi belum dijawab. Di mana di Quran Ibrahim menyembelih Makanya kambing di saya mana? akan jelaskan, Mas Idris. Tunggu. Maka perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Iya, Karena di Nabi mana? Ibrahim Di Quran itu surat berapa? saking Ibrahim cintanya itu menyembelih kambing di mana? Jangan bicara Quran, Mas Idris. Aduh, baiklah kalau nggak bicara Quran di bawah dulu lah. Aduh. Ini gimana? Jangan bicara. Kan sudah saya bilang teman-teman ya. Ketika agama Islam ditanya, Qurannya tidak akan berguna. Makasih, Nici, makasih, Bang Andreas, Nici, makasih. Kenapa sih setiap umat Islam ditanya? Gembar-gembornya umat Muslim itu apa? Quran kitab yang lengkap. Quran menyempurnakan. Kitab yang jelas. Ditanya agama Islam, ternyata Qurannya malah dibuang. Apakah mulai sekarang kalian akan saya sapa dengan sapaan? Hai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Saya sapa kalian kayak gitu ya. Pokoknya ketika ada umat Muslim yang tidak mau membuka Qurannya, kita sapa dia dengan hai kaum yang mencampakkan Qurannya ke belakang. Oke, baik. Itu surat Al-Edis Al-Amriki ayat yang 1. Ayo silakan. Ya. Surat Edis TV Al-Amriki ayat yang pertama. Hai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Ayo, silakan. Kita kasih naik itu ya. Kita kasih surat ayat yang pertama itu. Surat Edis Al-Amriki. Oke. Kita kasih naik Adnan Kimnan. Ini sering juga ini naik, tapi nggak jelas. Suka nggak jelas. Kalau dia hari ini nggak jelas, maka kita akan blokir dia. Oke ya. Kita kasih naik ini Adnan Kimnan. Ini tiap hari ini nongkrong terus dia di kolom antrian nih. Tapi dinaikin kagak pernah jelas. Ya, Adnan Kimnan, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya, Anda saya lihat sudah ngantri lama di bawah dan Anda sering saya lihat ngantri di bawah. Silakan nyalakan kameramu. Sebentar. Oke, tumben ini kamu jelas sekarang. Biasanya kagak pernah jelas. Ya, Bang Adnan Kimnan. Ya, Kita sedang membahas ini nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu nggak jelas asalnya. Apakah Anda setuju dengan statement saya ini? Tidak setuju, tapi saya tertarik dengan Rob tadi yang dibahas sama Ustadz Talib. Mau ganti tema. Ya, gimana dengan kata Rob tadi? Kata Rob, kalau menurut saya kan Robnya sebentar. Rab Allah sama Rab Rasul beda. Rab Allah, Rab Rasul sang pemimpin dan Rab Allah sang pemimpin alam semesta semuanya. Manusia gitu. Baik. Jadi posisi Muhammad di tengah-tengah umat Muslim, dia sebagai Rob atau tidak? Rob sebagai pemimpin. Pertanyaan saya sederhana. Apakah posisi Muhammad di tengah-tengah umat, dia sebagai Rob? Iya, Rob sebagai pemimpin. Ya, sebagai Rob. Apakah posisi Allah di tengah-tengah umat juga sebagai Rob? Rob sebagai semua alam semesta. Oke, sebagai Rob juga. Sampai Muhammad Berarti pertanyaan saya, berapa Robnya umat Muslim? Pertanyaannya, nah, mulai kan? Sebentar, kayak gini. Kalau ditanya berapa Robnya umat Muslim meninggal dunia? Sebentar, biar saya analogikan. Sama dengan juga kayak kata Abang ngerti dengan, ini kan sebenarnya ada kata keterangan Rabbil Alamin sama Rab, beda kan? Nah, contohnya kayak gini, Bang. Saya tidak pernah bilang Muhammad itu Rabbul Alamin. Sebentar. Kapan saya katakan bahwa Muhammad Rabbul Alamin? Saya yang bilang kayak gitu, bukan Bang. Saya tidak tanya mengenai Rabbul Alamin. Yang saya tanya Rob umat. Robnya dari umat. Siapa Robnya umat Muslim? Iya, biar saya kasih analoginya. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Biar saya, Bang, ada keterangannya saya loh. tanya, siapakah Robnya umat? Gitu. Saya tanya lagi, sebentar dulu saya tanya. Silakan. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Beda. Tapi sama-sama kepala kan? Ya, tapi kalau kepala daerah, dia contoh. Taruhlah, abang ini asalnya dari mana? Dari Madura. Oke, dari Madura. Jawa Timur ya. Siapa kepala daerah Jawa Timur? Siapa sekarang gubernurnya? Anda tahu. Oke, taruhlah gubernur Jawa Timur, dia kepala daerah di situ. Ketika dia pindah ke Lampung, dia bukan kepala daerah lagi di situ dia. Nah, jadi sebentar, Bang. Saya lagi ngomong. Sebentar. Dalam luar lingkup sama. Makanya dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Tetap Bang. jadi kepala daerah. Waduh, tenang dulu, tenang. Ya. Tarik nafas.
Hembus kan? Oke, baik. Ketika kepala daerah Rob di Jawa Timur, dia pergi ke Lampung, dia tidak punya otoritas di situ. Enggak. Yang saya bicarakan tetap mempunyai otoritas kayak kepala negara sama kepala daerah gitu. Iya, kepala negara di Sama Indonesia. juga dengan Rob, Bang. Dengar, Ada Rob Allah, ada Rob Adu, jadi beda dia. Ada yang tenang. sama. Waduh, Beda udah mulai posisinya. panik nih. Kenapa sih panik begitu? Bentar, harus jelas. Tenang dulu, tenang. Kepala tenang, daerah sebenarnya kan ada lebih tinggi kepala negara ketimbang kepala daerah kan? Oke, Itu sudah? dia kata-kata Rob. Ada kata keterangannya di ujungnya. Sama-sama kepala gitu. Oke, sudah? Sudah lanjut. Oke, saya tidak tanya Rob umat, saya tidak tanya Robnya di Jawa Timur, Robnya enggak ada saya tanya itu. Yang saya tanya Robnya seluruh umat Muslim yang ada di muka bumi ini. Sekarang, kalau Muhammad di tengah-tengah seluruh umat Muslim yang ada di bumi ini, 1,5 miliar orang, seluruh umat Muslim itu patuh nggak sama Muhammad? Patuh atas perintah Allah, Bang. Tidak, kita karena Allah menyuruh kita patuh kepada Muhammad, makanya kita patuh kepada Muhammad. Ada yang lebih tinggi dari Muhammad. Ya, jadi umat Muslim, seluruh umat Muslim wajib patuh nggak sama Muhammad? Wajib patuh kepada Muhammad Wajib atas patuh perintah sama Allah. Muhammad. Ikutilah Muhammad kata Allah, maka kita Muhammad karena Baik. contohnya di Muhammad Betul. disuruh dari Allah Betul. Subhanahu wa taala. Artinya, posisi Muhammad terhadap seluruh umat Muslim dia sebagai Rob, betul? Ya, Oke. Posisi Allah terhadap seluruh umat Muslim, Rob juga nggak? termasuk Muhammadnya umatnya apa namanya? Nih ngomong terus nih kan yang Tuhannya ditanya. Muhammad. Posisi Allah terhadap seluruh umat dia Rob nggak? Iya kan Muhammad juga Rob di bawahnya Oke. Muhammad. tetap Jadi berapa Allah Robnya yang umat lebih Muslim? tinggi. Jadi berapa Robnya umat Muslim? Seperti saya bilang kan Rob yang paling Udah mulai nggak bisa itu kan? Allah yang Satu lebih- ditambah satu Iya. sama Rob yang paling tinggi dengan itu Allah. satu. Sama juga kayak kepala daerah sama kepala. Oke lah, sudahlah. kepala Anda presiden. muter-muter aja di sini. Udah tidur di bawah sana. Ditanya. Ayo silakan yuk. Udah saya bilang, Rob kalian tuh dua. Udah dibilang dua masih ngeyel. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Teman-teman, ini ada 100 guest. Teman-teman, tolong yang Kristen jangan ikut-ikutan naik ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda ada di kolom antrian, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ya, tolong mendengar teman-teman ya, tolong ya. Kita kerjasama dengan baik. Kalau kalian itu seorang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Oke? Oke, ada Muhammad Reza. Ya, Bang Muhammad Reza. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Abang sudah masuk ke dalam, jangan keluar dari aplikasi. Muhammad Reza. Giliran yang naik Muhammad, kabur. Ya, ini teman-teman kelihatan nggak? Yang naik ini namanya Muhammad Reza, tapi terjeda. Sekarang sudah. Ya, Muhammad Reza, selamat malam. Kabur. Oke. Kita beri lagi kesempatan ada Rizky Bangsawan. Rizky Bangsawan. Nah, ini sudah malam nih teman-teman ya. Ya, Bang Rizky Bangsawan, sudah setengah 10 malam ini Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur tentunya sudah semakin larut lagi. Ya, Rizky Bangsawan Muslim, Bang. Siapa? Muslim, Bang. Halo, saya Muslim, Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Siap. Ya, dimatikan dulu gitarnya, Bang. Menurut ajaran agama Islam itu haram, Bang. Haram. Haram. Ya, alat musik itu haram menurut Muhammad. Kedengeran bentar, Bang. Mana? Oke, kita kasih naik ada Adil. Oke, Adil. Kalian Muslim tuh nggak boleh main alat musik. Gimana sih? Udah dibilang haram, menurut hadis tuh haram. Ya, Adil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ucapkan salam itu kepada siapa, Bang? Umat Islam, bukan Kepada Kristen, Bang. umat Islam. Bukan kepada saya ya? Bukan, kamu kan Kristen. Iya. Menurut ajaran agama Islam, dilarang memberi salam kepada umat selain Muslim, betul? Iya, bukan kamu. Kan banyak orang Islam. Kalau orang Islam ketemu dengan orang non-Muslim, apa yang harus dilakukan? Oh, Dewi Sengi, aga. Kamu Ketika orang apa? umat Muslim bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus umat Muslim lakukan? Ya kalau orang Muslim ya kalau orang-orang kan. Bang, kamu tadi mengatakan bahwa umat Muslim tidak boleh memberi salam kepada non-Muslim, betul?
Iya, saya tadi bilang mengucapkan saya sama orang Islam, Bang Edis. Iya, saya tahu. Karena sesuai dengan ajaran agama Islam, orang Islam tidak boleh memberikan salam kepada umat agama lain, betul? Betul. Betul. Nah, kalau umat muslim bertemu dengan umat agama lain, orang-orang kafir, apa yang harus dilakukan umat muslim? Ya, selamat malam atau salam kenal kalau Harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. bicara apa ini, Des? Nah, mulai dia menutup-nutupi ajaran agama Islam kan. Mulai ditutup-tutupi dia sekarang. Oke. Iya, kita ke tema kok. Saya hanya kilas balik saja. Kamu sudah mengakui ya bahwa orang Islam kalau ketemu agama lain di jalan harus mereka mendesak orang agama lain itu ke jalan yang sempit. Harus dipersempit jalan mereka, betul? Maksudnya saya nggak ngerti apanya dipersempit. Ya, nggak ngerti. Maksudnya apanya dipersempit? Menurut hadis berkata, kata Muhammad tentu ya, Rasulullah bersabda, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, janganlah kamu ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit atau persempitlah jalan mereka. Betul? Kenapa mau dipersempit? Apanya mau dipersempit, Bang Edi? Jalannya. Ngapain mau dipersempit jalannya? Kita kan bersaudara. Bersaudara. Nah, justru itu, Bang. Karena akal Abang masih sehat, Abang tidak mau menerima itu. Betul? Makanya saya masuk Islam. Saya orang Islam karena pakai akal, Bang Edis. Baik. Akalnya bagus. Baik. Kita tampilkan sejenak ya. Kita tampilkan sejenak. Oke. Karena Anda tadi sudah mengatakan demikian, maka saya akan tunjukkan dalilnya. Apa yang harus umat muslim lakukan ketika mereka bertemu dengan orang Wahyudi maupun bertemu dengan orang Nasrani. Silakan. Kelihatan ini, Bang? Nah, apa itu, Bang? Coba, apa yang dikatakan di sini? Apabila kalian bertemu, coba baca. Ini dari Rasulullah enggak ini? Apa itu, Edis? Sebentar, apakah ini dari Rasulullah? Kalau bacanya, ya Rasulullah bacanya. Okay. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Betul, kalau bacanya betul. Oke, betul. Jadi, sebentar. Barusan tadi Daeng bilang bahwa kita ini bersaudara, betul? Iya. Lalu kenapa ajaran agama Islam tidak menunjukkan persaudaraan? Itu maksudnya dipersempit apanya? Apa itu dipersempit jalannya. Contohnya ada orang Kristen, harus dipersempit, dipersusah jalannya, betul? Jalan apanya dipersempit? Nah, sudah repot ini kita. Makanya Bang Adil, kalau Abang jadi orang Islam, mustahil Abang itu jadi orang baik. Yang ada jadi seperti ini. Ada orang Kristen, lagi ada, misalnya nih, orang Kristen lagi ada gereja, betul. Besok misalnya hari Minggu. Terus di gereja itu misalnya, parkirannya misalnya ditaruh, ya dia parkir di ini, sampai membeludak ke jalan. Kalau ada orang Islam lewat, oh sempit, ganggu itu, persempit. Desak mereka ke jalan yang sempit itu, biar mereka di pojok-pojokan sana, di sempit-sempit sana, betul? Betul? Betul apanya? Oke lah, baiklah. Oke Bang, karena Abang pun tidak akan sanggup membahas itu, kita kembali ke tema ya. Kita bahas ini tadi. Iya, enggak usah lah yang lain Bang Edi. Enggak usah lah yang lain, karena memang kita tidak akan sanggup membahas itu sudah. Oke. Macam apa rugi. Ya, silakan nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya, betul? Oh, itu salah itu Bang Edi. Begini. Silakan, jelaskan apa itu hari raya kurban. Itu kan kalau kita berkurban, kita akan berbagi. Jadi kalau berbagi sama orang itu apakah salah Bang Edis? Salah. Oke, baik. Aduh. Baik, Bang, gini Bang. Berarti umat Kristen itu kalau berbagi salah? Kalau Kristen berbagi boleh. Kalau umat Muslim berbagi sesamanya saja, sesama agama Islam. Iya, karena itu kan harus umat Islam. Iya. Apakah umat Muslim boleh berbagi makanannya kepada orang non-Muslim? Boleh, karena sama-sama saudara. Bagi yang baik, kita tunjukkan lagi dalilnya. Kita akan tunjukkan dalilnya ya. Nih, apakah orang Muslim boleh berbagi makanan kepada umat agama lain? Tidak boleh. Dari mana kalian boleh membagi makanan kalian kepada umat agama lain? Nih, coba nih. Ini namanya apa? Apa itu Bang Edi? Ini dari Muhammad juga nggak? Iya, betul dari Muhammad. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Betul? Kalau umat Islam bisa berbagi, Bang Edis. Kecuali kalau orang Kristen tidak boleh berbagi sama orang Islam. Oke, sebentar Haram tanya. hukumnya. Sebagai seorang muslim, bolehkah makananmu dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Boleh, boleh. Oke, ayat ini berbicara apa? Berbicara apa itu, Bang Edis? Coba kami yang baca. Coba ini. Jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya, betul. Oke, berarti boleh nggak makananmu dimakan oleh orang Karesteng? Boleh, boleh banget. Apakah orang Kristen bertakwa? Maksudnya bertakwa gimana? Maksudnya? Coba, apakah orang Kristen itu adalah orang-orang yang bertakwa? Orang bertakwa. Orang kalau Kristen tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Apakah mereka boleh memakan makananmu? Boleh, boleh. Di sini dikatakan boleh atau tidak? Iya, boleh berbagi. Kalau berbagi boleh, Bang Edis. Kalau Makanya saya bilang teman-teman, Muslim kalau sudah bahas agamanya macam kitiran. Sulit, saudara-saudara, sulit. Udahlah, Bang. Mau sampai kapan kita ini hidup dalam kemunafikan? Agama Islam itu, kalian itu mengajarkan hal-hal yang seperti tadi. Makanya saya bilang, mustahil Anda menjadi seorang Islam di detik yang sama Anda jadi orang baik. Bang Edis. Wih, Bang, kamu punya makanan. Bentar, kamu ada makanan. Kamu lihat saudaramu, tetanggamu orang Kristen, Mereka tidak punya makanan. Bolehkah makananmu itu kau berikan kepada mereka? Boleh kan? Tidak boleh. Menurut Muhammad tadi, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bagaimana? Kecuali, Bang Edis. Ini berat ini orang Islam. Di hatinya Islam, di otaknya melawan ajaran agama itu, betul? Betul? Boleh, Bang Edis. Kalau umat Islam berbagi sesama Kristen, boleh. Ini berat. Kalau Kristen berbagi sama Islam, tidak boleh. Siapa tahu itu haram. Siapa tahu makanan haram. misalnya babi. Ini gimana? Haram. Ini. Kalau bagi Islam. Oke, apakah boleh memakan makanannya ahli kitab? Apa itu ahli kitab? Apa artinya? Apa ahli kitab itu? Loh, saya bertanya, saya tidak paham. Orang-orang apa. Yahudi dan Nasrani, betul? Iya, betul. Oke, boleh nggak umat Muslim memakan makanannya orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Boleh. Makanya saya bilang, ketika kamu mempunyai makananmu, kamu nggak boleh kasih sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ada makanannya orang Yahudi dan Nasrani, boleh kau makan. Rakus. Rakus. Kalau dikasih ya dia. Kalau dikasih apa sih? Oke lah, Bang. Saya undang dulu Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Sebentar, Bang Edis. Gimana? Tadi kan bilang Bang Edis, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Kalau begitu saya tanya sekarang, hari raya itu asal usulnya dari mana? Kalau misalnya berbagi, apakah itu tidak jelas? Oke, dari mana asalnya kurban itu, ritual kurban itu? Apa? Asal muasalnya itu dari mana? Maksudnya asal apanya? Nih loh, makanya baca nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Saya tanya, asalnya Idul Kurban itu dari mana? Asalnya dari apa itu? Baca ayat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Coba baca. Surat Al-Kautsar, Bang Edis. Surat Al-Kautsar, apa bacanya? Apa arti Al-Kautsar dulu? Artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke, berkurbanlah. Oke, ada perintah berkurbanlah di situ. Kenapa kok disuruh asal usulnya itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba disuruh berkurban? Asal usulnya dari Nabi Ismail. Dari Ismail. Apakah Ismail berkurban? Ya, dia kan mau dikurbankan, cuma tidak jadi Bang Edis. Terus? Makanya diganti unta atau sapi atau lembu atau kambing. Oke, mana dalilnya diganti unta atau sapi atau lembu? Silakan. Ada Bang Edis. Silakan baca ayatnya. Sebentar ya Bang Edis ya. Kalau Kautsar itu Bang Edis. Memang berat mereka ini. Di dalam surat Al-Kautsar tidak ada di surat Al-Kautsar itu surat cuman pendek doang. Dari mana di situ ada cerita Ismail Ibrahim? Ini Bang Edis. Ada berapa surat Al-Kautsar itu? Ada berapa ayat? Baca. Ini Bang Edis, baca Bang Edis. Sebentar, surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat? Bukankah hanya ada 3 ayat? Ya. Ya. Sebentar dulu Bang Edis. Ini surat Al-Kautsar itu ini bentuknya, kalau tidak salah isinya itu cuma pendek, cuma 3 ayat. Dari mana di situ ada Ismail Ibrahim?
Bahkan umat muslim ditanya arti Al-Kautsar aja bingung, apa itu Al-Kautsar? Ada yang bilang telaga, ada yang bilang ini, pusing semua muslim, bingung apa itu Al-Kautsar itu. Makanya kalau tidak tahu artinya kalau kasar, kenapa Logatnya ini saudaranya Juma ini. Bang Aldi, di dalam surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat sih? Saya tidak tahu berapa ayat. Cuma nih, saya tunjukkan ya surat Al-Kautsar ya. Nih. Tidak ada. Berkurban itu Bang Edi. Kita bukakan surat Al-Kautsar ya. Ini surat paling pendek, salah satu surat pendek dalam Quran. Kok bisa-bisanya dia bilang di sini ada Ismail dikurbankan, itu dari mana? Inilah orang Islam nih teman-teman. Aduh, berat setengah mati. Oke. Nih ya. Ini surat Al-Kautsar. Oke. Sudah? Apa itu? Ini loh, surat Al-Kautsar. Sudah? Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang satu. Ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah perintah Tuhan, berkurban. Iya, kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sudah, ini hanya 3 ayat saja di surat Al-Kautsar nih. Di mana di sini ada Ibrahim, ada Ismail di mana? Apanya Bang Edis? Apanya katanya? Aduh, udah kau di bawah sana. Aduh, sudah setengah mati kita seru-seru dia apa? Nyari orang Islam yang pintar teman-teman, sulitnya setengah mati. Aduh, makanya saya bilang teman-teman, makanya saya bilang percayalah sama omongan saya. Seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya dia ngerti ajaran agama Islam, mustahil dia akan beragama Islam lagi. Lihat tuh senyumnya orang yang dipoto itu. Ayo silakan ya, silakan. Memang berat nih. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Reza. Tadi sudah naik Muhammad Reza ini, tapi Oke, ada Cah Kediri. Cah Kediri. Ya, Cah Kediri. Selamat malam. Cah Kediri. Iya, Cah Kediri Muslim, Bang. Kabur. Oke, kita kasih naik ada Abi Collection. Abi Collection. Ini penjual baju koko. Sekarang padahal baju koko itu asal usulnya dari negeri Cina, tapi udah diklaim sama mereka jadi baju sholat. Memang tukang klaim memang mereka ini. Oke. Kita kasih naik ada Harmi. Oke, Harmi. Mana tadi Harmi? Oke, terpental. Kita kasih naik ada Rozak. Terpental lagi. Kok pada terpental? Akbar. Oke, Akbar Bimawan. Iya, sampai kiamat ya tetap sama. Ini mau gimana teman-teman? Kita kan hanya mengekspos kebotolan mereka. Ya, Akbar Bimawan. Selamat malam Akbar Bimawan. Halo Akbar Bimawan. Jangan ngambek Bang, jangan malu. Jangan ngambek. Yuk, mau saya kasih permen Bimawan, Akbar? Halo Akbar. Ngambek. Oke, kita kasih turun dulu ya Akbar ya. Udah keren-keren, ya kan? Tapi ternyata cuman sampai sini. Nama Akbar tapi ngambek. Halo Akbar. Nama Akbar tapi bicara tidak bisa, ngambek kayak Siti. Oke, kita kasih turun dulu. Berat ini teman-teman ya. Kita kasih naik ada Muhammad Reza. Kita kasih naik ini. Muhammad Reza ini naik turun ini. Macam Allah yang katanya turun naik. Loh, iya. Allah itu naik turun kerjanya, nggak percaya. Loh, Allah itu kerjanya naik turun. Katanya pada sepertiga malam bagian akhir Allah itu turun ke langit dunia. Oke, Yuk, Edis, Muhammad Reza silakan nyalakan kamera. Kenapa kamu naik turun? Jaringan, Bos. Jaringan, kayak Allah aja kamu naik turun. Sebentar Reza, saya tanya, Allah itu naik turun nggak dia? Gak usah bahas itu. Sebentar Reza, sebentar. Betulkah Muhammad itu naik turun? Apanya, dari apa, segi apa naik turun? Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya.
Dulu pernah ada orang yang datang kepada saya. Dia bilang begini, dia muslim ya. Dia bilang gini, ngapain Tuhanmu turun ke dunia? Turun naik kayak ingus anak SD, kata dia. Sebentar. Saya nostalgia nih. Dia bilang begini, Tuhanmu turun ke dunia ya. Terus naik, turun naik. Kayak ingus anak SD. Saya bilang gini, yang turun naik kayak ingus anak SD itu Tuhanmu. Saya bilang. Saya tunjukkan hadisnya. Tidak percaya dia Tuhannya naik turun kayak ingus anak SD. Ya, nih. Sabar umat Islam yang di saya bawah. tunjukkan dalilnya. Kalau saya ngomong itu tidak ada dalilnya, ya. Iya, karena ente berdasarkan pikiranmu sendiri. Kok berdasarkan pikiran saya? Nih saya tunjukkan nih dalilnya. Baik, kita tunjukkan dalilnya. Perhatikan. Ini hadis ya. Riwayat apa itu? Nih. Riwayat siapa? Riwayat siapa dulu? Ini hadisnya banyak, Bang. Ini hadisnya sangat sahih nih ya. Bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir nih. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam bagian akhir. Makanya di sepertiga malam bagian akhir banyak umat muslim tuh tahajud. Karena pada saat itulah Allah turun ke langit dunia. Nih saya bacakan. Tuhan kita Maha Agung, Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam bagian akhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Nih, bahwa Robnya umat muslim turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir. Setuju? Setuju. Nah, masalahnya begini. Masalahnya Muhammad terlalu lugu. Dia tidak tahu bahwa dunia ini berputar. Hari ini di Indonesia sepertiga malam bagian akhir, geser sedikit ke timur, terus itu sepertiga malam bagian akhir di dunia itu nggak pernah berakhir. Jadi jikalau seandainya benar Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam bagian akhir, sebenarnya Allah nggak pulang-pulang lagi ke arasnya. Karena setiap hari Allah terus jam rondanya pindah-pindah. Betul? Sudah. Silakan. Sudah. Oke, saya jelaskan sama kau. Di ayat Al-Quran. Udah mana? Lihat muka kamu tuh mana? Ya, sebentar. Apa? Itu di tas. Saya jelaskan ya. Jadi Allah itu yang pertama tidak bertempat dan tidak sama seperti makhluk. Tidak, akal pikiranmu itu saja itu membuahi akal pikiran. Paham sudah? Dan akal pikiran itu tidak menjangkau identitas Tuhan yang Maha Esa. Bukan kayak Tuhanmu. Sudah. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat di sepertiga malam. Kenapa di sepertiga malam? Karena memang di situ malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat seluruh hamba-hamba yang beramal dan beribadah di waktu itu. Ya. Jadi Allah menugaskan itu malaikat. Jadi Allah bukan maksudnya dari hadis itu, jangan kau ambil kesimpulan bahwasanya Allah itu turun kayak seperti kamu bilang manusia naik turun atau enggak. Identitas Tuhan kita tidak bisa mengibaratkan seperti manusia, Bos. Sudah? Paham sampai situ? Ya, Sudah? Terus. Ya, udah. Oke, saya tanggapi satu persatu. Tadi kamu bilang bahwa Allah tidak bertempat. Iya, dan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Oke. Menurut Al-Qur'an Allah di mana tempatnya? Walaupun di Al-Qur'an itu, di Quran surat Toha, alal arsy istawa. Memang di ars. Di tapi ars, ars seperti apa dua? Tapi ars seperti apa juga? Oke. Tahukah kamu bahwa ars itu diangkat oleh malaikat? Oke, Allah itu di tenda dia itu diangkat kayak tenda. No. Coba tunjukin. Tidak percaya dia. Baik, saya balikkan lagi kamera saya. Kita harus ngajarin orang Islam nih, waduh teman-teman, karena mereka nggak tahu apa-apa tentang ajaran agama. Gak usah kau ajarin saya. Baik. Nih, Allah itu dijunjung. Nggak percaya nih. Ini Quran bukan? Ya, Al-Haq. Oke, surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Apa dikatakan di sini? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka, betul? Jadi pada hari itu nanti Allah akan dijunjung 8 malaikat, betul? Di atas arsinya, betul nggak? Ya, dari segi seperti itu ya. Terus kenapa kamu bilang Allah tidak bertempat?
kalau kau Waduh, ini berat ini seperti manusia bertempat, Oke, itu tidak akan ketemu. Oke, ayat ini mengatakan bahwa Allah akan diangkat, ditandu nggak dengan 8 orang oleh 8 orang malaikat? Terus kau artikan seperti ditandu-tandu begitu, di bawah begitu. Ini bicara Ya, apa? salah pikiranmu. Coba kamu yang baca begitu. dulu lah. Kalau saya yang baca terus, jadi saya yang tahu Al-Quran. Coba baca. Udah, wal malaku ala coba baca, saya tahu kan. Dan kau malaikat-malaikat betul, berada sabar, di Dit. penjuru-penjuru langit. Nggak usah baca artinya, kan ahli Quran kata kau 13 tahun. Jadi Coba artinya baca salah. Qurannya. Artinya ini salah. Nggak, Qurannya dulu coba baca. Nah, lomba baca Quran lah. Nggak, Berat, kan berat. kau bilang kan kau pelajari Quran selama 13 tahun. Berat 13 ini tahun. teman-teman ya. Coba. Wa malaku, ya. Wa malaku, betul. Dan malaikat-malaikat. Betul nggak? Terus. Mana, betul? Oke, betul. Oke. Arja, betul. Betul nggak? Ya, terus. Nah, ini artinya dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Sebenarnya penjuru-penjuru ini nggak ada kata langit nih, arja'a ya. Nah, pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsnya Allah. Arsnya itu dijunjung, betul nggak? Dan Tuhanmu ada di atasnya. Di atasnya ars itu dijunjung lagi ditandu 8 orang malaikat, betul nggak? Iya, terus kenapa kamu pelintir ayat Quran ini? Bukan saya pelintir. Karena itu ada tafsirannya, ada tafsir Oh, harus dipelintir dulu. Aduh. Bang, nanti saya tunjukkan kepadamu bagaimana Allahmu itu akan turun di dalam naungan awan-awan. Itu sebenarnya menjiplak Bible. Nanti saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan sebentar. Sabar. Sabar ya. Nih. Sabar ya. Habis ini saya yang tanya ya, Dis ya. Jangan takut saya tanya Nih, nanti. di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Nih. Al-Baqarah 210 nih saya tampilkan ya. Nih, perhatikan. Ya, habis ini Surat saya yang nanya ya. Al-Baqarah ayat 120. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat-malaikatnya, betul nggak? Jadi Allah di sini berwujud nggak? Kalau artikan seperti sabar. Saya tahu mulai pikiranmu itu mulai kemana. Saya sudah paham semua itu. Ini ayat Quran yang bilang loh bahwa Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Ini seperti kedatangan Yesus di hari penghakiman, bahwa Yesus akan datang dalam naungan awan disertai malaikat-malaikatnya. Saya tampilkan ayatnya. Bentar, saya tampilkan ayatnya. Waduh, ini memang sulit mereka ini saudara-saudara ya. Habis itu saya yang nanya ya, Indis ya. Habis itu saya yang nanya. Oke, baik. Saya tampilkan ayatnya ya. Baik. Bentar. Bagaimana di situ kedatangan Yesus yang kedua kali? Nih, perhatikan. Ya. Ntar saya nanya, awas macet nanti. Iya, sabar. Sabar. Karena di kitabmu itu, Edis, itu bukan kitab Injil. Bukan yang murni lagi. Oh, memang kamu nekat yang nyata ya, teman-teman ya. Emang tahu sejak asal usulnya itu? Dari mana Bible muncul? Nggak tahu kan? Sebentar, nih saya tampilkan ya. Kita ini belum punya alat yang canggih, teman-teman ya. Nih, di dalam Matius pasal yang ke-23 nih ya. Nih, saya tampilkan sekarang ayatnya. Ini kita ke Quran dulu yang tadi ya. Nih Quran yang tadi nih. Nih. Yang tadi ya, terus sudah kita baca tadi kan. Dan tidak ada di antara yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat-malaikatnya untuk melakukan perhitungan, penghakiman. Oke? Nah, sekarang di dalam Bible, nih, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berbicara tentang Yesus yang akan datang menjadi hakim yang adil. Saya tanya sama Bang Muhammad Reza.
menghakimi kalian, yang mengakui dia sebagai Tuhan. Baik. Sekarang begini, saya tanya dulu Bang Reza. Betulkah Isa akan datang menjadi hakim yang adil? Iya memang. Oke. Betulkah ayat ini berbicara mengenai Allah yang datang akan menjadi hakim? Wah, Kalau masa coba. yang menjadi hakim untuk memastikan Nabi Isa itu datang. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Kita tampilkan hadisnya lagi nih ya. Nih, kita tampilkan hadisnya. Kita klik di sini. Bentar, kita klik ya, sabar ya. Hadis Isa, sebentar. Isa hakim yang adil. Yang adil. Oke, hadis tentang Nabi Isa hakim yang adil nih. Perhatikan. Kita tampilkan ayat. Bentar nih ya. Nih. Nih, Sahih Muslim nomor 220. Sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil akan segera tiba. Betul tidak bahwa Isa akan datang untuk mengadili umat manusia? Ya, betul. Oke. Menurut ayat Al-Qur'an ini, Allah akan datang dalam naungan awan untuk menghadili umat manusia, betul, membuat perhitungan, betul. Iya, itu di mana dulu, tempatnya di mana? Coba. Waduh, berat ini teman-teman ini. Kenapa kok sifat-sifat Isa itu sama seperti Allah? Kenapa? Dengar dulu, Dis. Allah itu akan menghakimi seluruh umat manusia. Oke, betul Tapi tidak kalau Isa Nabi juga Isa- akan menjadi hakim yang adil? Tapi kalau Nabi Isa pada hari itu akan menghakimi kalian sebagai oten-oten yang mengakui dia sebagai Tuhan. Di mana buktinya? Saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk lagi nih loh. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu menurut Iya, memang Quran surat 95 ayat 8. Ya, Sedangkan menurut hadis seadil-adilnya. Muslim nomor 220, Isa adalah hakim yang adil. Kenapa jabatan Allah itu dijabat oleh Nabi Isa alaihissalam? Kenapa? Kenapa bukan Muhammad yang menjadi hakim yang adil? Kenapa? Oke, itu bentar, saya jelaskan. Kenapa tidak Nabi Muhammad untuk menjadi hakim yang datang pada Karena hari dia kiamat? dihakimi juga sebagai orang berdosa. Jangan dipotong saya. Oke, silakan. Kenapa tidak Nabi Muhammad? Nah, ini mencakup identitas Al-Quran dulu. Bahwasanya Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau memang karangan Nabi Muhammad, maka di Al-Quran itu dicantumkan diri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan para sahabat-sahabatnya. Dicantumkan Muhammad dan keluarganya gimana? Buktinya kalian sholat tiap hari minta Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah limpahkanlah Muhammad dan keluarganya Muhammad. Itu bukti bahwa agama Islam akal-akalannya Muhammad. Tunggu dulu, Gimana? saya mau jelaskan sama kau ini. Silakan. Kenapa tidak Nabi Muhammad yang datang pada hari kiamat nanti? Nah, itu Karena menjadi Muhammad identitas sudah meninggal. Quran. Ini orang tanya dijelaskan. Ini menjadi bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Lantas kenapa yang dalam Al-Quran itu menceritakan Nabi Isa yang datang pada hari kiamat? Karena itu menjadi hakim yang adil. Oke, Dan sekarang menghakimi gini. kalian yang tunggu, yang potong saya. Dan menghakimi kalian yang oten-oten menyembah kepada Nabi Isa. Sudah? Yang kalian anggap Yesus. Sudah? Itu, Dis. Sudah bisa gantian? Oke, lanjut. Oke, baik. Tadi kamu menjawab dari asumsi liar yang tidak berdasar sama sekali. Kenapa asumsi liar di kenapa mana? Muhammad tidak turun ke dunia menjadi hakim yang adil? Pertama, posisi Muhammad itu ada di kuburan. Betul? Betul nggak Muhammad ada di kuburan? Ya, udah. Kita Betul nggak udah Muhammad pernah debat berdosa? itu. Nggak berdosa. Gua berdosa. Kalau saya Nggak ada tunjukkan dosa. dalilnya kalau Muhammad berdosa gimana? Udah nggak ada dosanya Nabi Muhammad. Gua ada dosanya Muhammad. Coba tunjukkan, coba. Tunjukkan Mau di saya mana. tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa? Coba. Ya, setelah Baik, ini saya saya lagi yang tunjukkan ayat nanya. Qur'annya ya. Saya tunjukkan ayat Nah, Qur'annya. setelah ini saya lagi yang nanya. Baik. Nah. Sabar ya. Ngeri ini Sabar. komennya. Ini umat Orang-orang muslim di ini tidak tahu ayat-ayatnya ya. Di dalam Loh, surat siapa yang nggak Al-Fat tahu? ayat yang kedua. Nih, saya bacakan. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya balik lagi kamera saya nih. Aduh. Kita balik kamera saya ya. Oke. Kelihatan sekarang? Kelihatan? Surat Al-Fat ayat yang kedua, betul? Betul. Dan agar itu maksudnya supaya, bukan agar-agar ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu.
Berarti di sini Muhammad berdosa nggak? Terus baca terus. Dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Nah, di sini Allah mengatakan agar dia memberi ampunan kepada Muhammad atas dosanya Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Berarti menurut ayat ini Muhammad berbuat dosa enggak? Kalau secara pandangan yang menurut pikiranmu yang berdosa. Bang, Itu Muhammad Reza, pandangan. cobalah kita jujurlah dulu kita bang, diskusi biar enak kita bang. Soalnya muslim kayak gini terus loh. Ayo. Berarti menurut ayat ini Muhammad berdosa tidak bang? Kau tahu nggak sejarahnya itu apa? Berdosa Enggak, karena jangan apa? sejarah dulu. Kita Loh. ini. Menurut ayat ini dikatakan Allah akan memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Berarti berdasarkan ayat ini Muhammad berbuat dosa enggak? Iya, maksudnya sejarahnya itu sejarah apa dulu? Iya, Kita harus dia mengetahui. berbuat dosa enggak? Itu mencegah perbuatan dosa. Iya, lihat nih ngeri bener kan mereka nggak mau mengaku. Loh, bukan nggak mau Mereka mengaku, ini bukan mempertuhan nggak mau Muhammad, mengakui. teman-teman. Karena Dia tidak mau Muhammad berbuat dosa karena Muhammad bagi mereka Tuhannya. Edis, dengar dulu saya penjelasan saya. Edis, dengar Silakan. dulu. Nabi Muhammad itu diciptakan bukan hanya dari tanah, akan tetapi bagian dari cahaya Allah. Oke, jadi dia berdosa nggak? Nggak ada dosa karena Oke, Nabi coba Muhammad kami yang baca dah. maksum. Gini aja. Maksum. Coba kamu dulu yang baca. Coba kami Terhindar yang dari baca dulu. dosa. Coba kami yang baca dulu, coba. Iya, itu makanya saya tanya sejarahnya itu apa dulu. Ya sudah, coba apa sejarahnya Loh. apa? Lah saya tanya sama kau karena kamu bilang Oke, kita berdosa. baca tafsir-tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya ya. Nih. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, atas dosamu. Yakni kekeliruan yang dapat dianggap sebagai dosa sesuai dengan kedudukanmu yang mulia. Baik kekeliruan yang terjadi di masa lalu dan kekeliruan yang akan datang. Berarti di sini Muhammad punya dosa nggak? Makanya saya bilang maksum, terhindar dari dosa. Buset. Berat. Saya nggak mengakui Nabi Muhammad itu berdosa. Kalau memang Karena dia Muhammad tidak terhindar berbuat dari dosa, dosa, Bos. kenapa Allah mengampuni seseorang yang tidak berbuat dosa? Al-Quran diturunkan bukan hanya Gini, kepada gini, Nabi Muhammad. gini, coba Muhammad Reza. Kepada Adakah manusia. seseorang gini? Adakah Ya, itu. seseorang diampuni? Adakah seseorang diampuni dari mencuri sedangkan dia tidak pernah mencuri? Nggak ada. Iya, berarti seseorang yang diampuni dari mencuri karena dia pernah mencuri, betul? Seseorang yang diampuni dari dosanya berarti dia pernah berbuat dosa, betul? Ya, tapi Nah, itu kan saya berarti bilang Muhammad pernah berbuat sejarahnya dosa, itu betul? apa dulu? Wah, Kita nggak berat. mengetahui sejarahnya itu apa dulu, Edis. Sulit. Makanya saya bilang umat Kristen hanya memframing. Saya sudah Kok tahu sejak framing? Masa saya dibilang framing? Orang itu adalah ayat kalian sendiri. Kok framing bagaimana? saya tahu jalan pikiranmu itu supaya memaksa diri saya agar supaya mengakui Nabi Muhammad berdosa. Di sejarah Nabi Muhammad itu nggak ada Rasulullah, karena Rasulullah Allah menjamin maksum. Makanya saya bilang tadi Rasulullah tercipta dari apa? Bukan hanya dari tanah, tetapi dari cahayanya Allah. Oke, apakah nurnya Muhammad Allah. suci? Gak usah bahas itu. Yang lain. Saya mau nanya lagi. Saya mau nanya sama kau. Bentar. Kita gantian. Apakah Muhammad suci? Suci? Apakah Allah suci? Maha suci, bukan hanya suci, maha suci. Muhammad maha suci nggak? Suci, tapi ada Apa yang arti lebih suci? Apa arti suci? Ada yang Nabi Muhammad suci, yang mensucikan dia, yakni yang maha suci. Ya, jadi Muhammad suci nggak? Suci. Oke, apa arti suci? Suci terhindar dari perbuatan maksiat. Terhindar dari perbuatan maksiat. Muhammad diampuni karena atas dosanya, betul? Itu saya bilang pelajari dulu. Sejarahnya Reza. apa dulu, Edis? Muhammad Sejarahnya itu apa dulu? diampuni dari dosanya, betul? Iya, diampuni dari dosanya. Karena Oke, dosa memang apa yang beliau tidak dilakukan? berdosa. Dosa apa yang dilakukan Muhammad? Nggak ada dosa yang dilakukan Nabi Muhammad. Terus kenapa dia diampuni dari dosanya? Kamu saya ampuni dari pencurian yang tidak pernah kamu lakukan, ini gimana Udah, nih? udah. Sabar. Memang Kita- bentur-benturin lah kita- kepala saya ini, teman-teman. Kita lari ke pembahasan yang lain. Saya mau nanya kau dulu. Ini Kau jelaskan gimana? lagi agamamu. Kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke ubin karena itu akan berakibat telmi atau telat mikir. Betul? Ya, udah terserah aku mau ngomong apa. Saya Reza, mau nanya kenapa lagi sih sama- kita begini Reza? Gini loh. Loh, Muhammad gini tidak mungkin menjadi hakim yang adil. Muhammad tidak mungkin mengadili umat manusia karena dia sendiri melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Sementara yang tidak melakukan perbuatan dosa menurut Al-Quran adalah Isa. Di Isa disebutkan sebagai seorang yang suci. Betul? Dan dia akan menjadi hakimin muksiton, hakim yang adil, betul? Dia menghakimi kalian mengakui Yesus sebagai Tuhan. Menghakimi umat manusia, betul? Loh,
Bukan umat manusia, Saya umat tunjukkan yang menyembah. dalilnya ini memang mereka ini. Umat Di yang mana menyembah di sini selain Isa akan Allah. menghakimi umat Karesteng? Lihat ya. Isa akan menjadi hakim Coba, yang adil. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Memang kalian ini terus-menerus membantah apa yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Kenapa kalian jadi seperti ini, saudara-saudara? Quran kalian sendiri, kalian ingkari sendiri. Aduh. Nih, saya tampilkan ya. Ini berat sekali memang ini kalian ini ya. Gak ada yang berat jadi karena pikiranmu Nih, saya tampilkan dulu hadisnya. Islam karena begitu. Hadis mengenai Isa akan menjadi hakim yang adil. Kita harus tampilkan dulu. Ini karena ini materi-materi lama yang perlu kita kenang kembali ya teman-teman ya. Nih. Oke, nih. Saya balikkan dulu kamera saya lagi. Ya saya nggak pernah nanya ini. Saya balikkan kamera saya lagi ya. Oke. Iya nih ya. Perhatikan. Ini Latinnya nih. Wal, ladzi, nafsi, dan seterusnya nih ya. Setiap orang. Nih hadis riwayat Muslim nomor 127. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia fana ini pasti akan dihakimi oleh Isa Al-Masih. Betul? Nah, karena apa? Karena kata Muhammad akan tiba nanti saatnya nih dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Betul? Betul. Jadi dia akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia, betul tidak? Ya, umat yang hidup di akhir zaman. Yang pada saat itu umat yang hidup di akhir zaman itu seluruh umat manusia, betul? Loh, ada hadis mengatakan bahwasanya umat muslim. Nih loh, saya tampilin lagi nanti kiamat. ayat Quranmu yang ini nanti kamu ini ayat Quranmu yang ini lihat nih. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Nih, tidak ada yang mereka tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan. Nih, lihat nih. Persis seperti ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Aduh, memang. Udahlah Reja. Begini saja, intinya kita jangan panjang-panjang. Reja, apakah kamu mau ingin menjadi pengikutnya Yesus? Mau nggak? Udah saya ini pengikutnya Yesus karena Yesus disunat. Oke. Yesus Kalau kamu sebentar. Gini. Saya mau nanya. Ya. Ketika sabar. Ketika Yesus disalib, itu menurut pandangan orang Kristen, dia kenapa sampai disalib? Karena Yesus memberitakan kebenaran dan orang-orang Yahudi berarti bukan menebus dosa. Nah, maksudnya menebus dosa itu begini, saya kasih tahu. Ini. Malah ketawa, mau jelasin kok malah ketawa. Apanya yang lucu? Coba. Belum dijelasin ketawa. Gini. Yesus kan taat sampai pada matinya. Saya tanya kenapa sampai dengar, ini kan lagi ngomong, kau ngomong. Makanya dengerin dulu, dengerin. Lanjut. Yesus taat kepada Bapa di surga sampai mati di kayu salib. Nah, sedangkan manusia-manusia lain tidak ada yang seperti Yesus. Tidak ada yang taat sampai mati. Adam, dia tidak taat sampai mati, dia melanggar perintah Tuhan. Musa juga tidak taat sampai mati, dia juga melanggar. Semua manusia termasuk saya dan kamu, semuanya tidak taat sampai mati. Nah, dari mana? Apakah kamu taat dari baru lahir sampai sekarang kamu selalu taat? Ya kan kau bilang sampai mati. Mana tahu? Tahu dari mana sampai mati tidak taat? Ini gimana ini orang gak nyambung? Dengerin. Adakah seorang manusia yang dari lahirnya sampai matinya dia taat? Tidak ada kan? Tidak ada kecuali tidak ada. Para nabi. Tidak apa? Kecuali para nabi. Nah iya memang. Muhammad pun didapati dia berdosa. Betul. Makanya dia diampuni atas dosa-dosanya. Berarti dia tidak taat sampai mati. Dia tetap pernah melakukan kesalahan. Betul. Nah sekarang saya lanjutkan. Saya lanjutkan apa maksudnya Yesus itu menebus. Dengerin. Makanya dengerin ceritanya. Dengerin. Karena satu manusia yaitu Adam melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Dikatakan di dalam Bible, karena satu kesalahan orang yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Betul?
Ya. Dan pantas mendapatkan hukuman, betul? Nah, karena ketaatan satu orang juga. Ya, inilah keadilan Allah itu di dalam Bible. Oke. Dan juga karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan. Jadi maksudnya begini. Ketika seseorang berdiri di tahta pengadilan di akhir zaman, ya kan? Orang itu akan dipandang bersalah. Orang itu tidak punya sebuah kebenaran untuk membenarkan diri di hadapan pengadilan Tuhan. Tetapi oleh karena Yesus menjadi penebusnya, maka yang berdiri, yang dilihat, itu bukan saya lagi, bukan kami orang Kristen. Tetapi Yesus yang dipandang. Makanya kami berdiri di balik Yesus, di belakang Yesus. Makanya Yesus itu menjadi penebus kami. Nah, kalian Muslim tidak punya penebus. Penebus kalian orang Yahudi dan Nasrani. Ya itu. Sekarang, andaikan, dengar ya. Kan kalian bilang Yesus menebus dosa di tiang salib. Nah, yang di ketaatannya itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Tunggu. Antara 1 dan 2 di tengah-tengah itu kan Yesus. Nah, yang 1 orang dan 2 orang itu menebus dosa siapa? Karena mereka juga disalib. Mereka tidak menebus dosa. Mereka itu bersalah atas dosanya sendiri. Mereka disalibkan atas dosa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus disalibkan bukan karena dosa yang dilakukan dia. Kata siapa? Apakah Yesus disalib karena dia berbuat salah? Lah, sedangkan di sini ya. Sebentar. Menurut Al-Quran, Isa hendak disalibkan itu apakah karena dia berbuat dosa? Loh, kenapa kau yakini Isa disalib? Yesus apa salib? Pelan-pelan. Karena Saya tidak bilang Isa disalib. Dengar. Saya tidak bilang Isa disalib. Enggak, dengerin kalimat saya. Isa akan disalibkan. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya. Apakah karena dia hendak disalibkan karena dia berbuat dosa? Nah, yang menganggap dia berdosa itu kan bangsa Romawi. Nah, ditanya apa dijawab. Ini Reza. Pelan-pelan Reza ya, pelan-pelan. Tenang, tarik napas. Terus lanjut. Hembuskan napas. Nah, kalau sudah tenang, udah konsentrasi, saya tanya sekarang. Orang-orang menurut Al-Quran hendak menyalibkan Isa, betul? Tetapi pertanyaan saya, apakah Isa itu mau disalibkan karena dia berbuat dosa? Tidak. Nah, begitu juga di dalam Bible. Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat kesalahan. Nah, tetapi Yesus di dalam Bible itu digambarkan sebagai sosok yang taat sampai mati. Dia tidak berbuat kesalahan. Makanya dia itu satu-satunya orang benar. Nah, makanya kami tidak dihukum lagi karena sudah ada 1 orang yang melakukan tuntutan seluruh hukum Taurat itu. Makanya kami dibenarkan oleh karena Yesus. Jadi kami tidak berdiri sebagai orang yang dihakimi lagi, tetapi Yesus yang membenarkan kami. Mau saya tunjukkan dalilnya? Bentar. Mau saya tunjukkan dalilnya? Iya, sebentar. Berarti enak kali berarti kalian yang berbuat dosa masa dong, makanya jadi Kristen. Enak makanya jadi Kristen. Jangan jadi Muslim. Gimana? Akal pikiran dari mana? Baik. Dari mana? Anak kecil saja mengakui. Masa kita berbuat dosa Tuhan disuruh menebus? Baik. Coba secara logika. Coba secara logika. Jadi tidak logis ya kalau kita berbuat dosa kemudian orang lain yang menebus. Lah iya. Oke, baik. Apalagi Tuhan kalian bilang. Baik. Saya tunjukkan dulu dalilnya ya. Nanti kita ke situ. Saya tunjukkan dulu ayat yang dalam Bible ya. Sebentar. Baik, sabar ya. Terus sabar Bang. Kemudian, apakah Yesus disalib itu keilahiannya Bapa ada pada dirinya? Satu-satu dulu ya. Satu-satu. Kita buka Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kita pakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Baik. Nih. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini terjemahan sederhana. Jadi saya senang baca terjemahan sederhana ini. Baik. Ini Roma pasal yang ke-5. Kita mulai dari ayat yang ke-12 nih. Mewarisi kematian melalui Adam dan memperoleh kehidupan melalui Yesus. Perhatikan. Inilah yang sudah terjadi. Waktu manusia pertama, Adam, jatuh ke dalam dosa. Kuasa dosa itu pun masuk kepada semua manusia. Seperti penyakit keturunan yang menular. Bersama kuasa dosa itu datang juga kematian. Oleh sebab itulah semua orang pasti mati karena semua orang berdosa. Kuasa dosa itu ya memang sudah ada di dunia ini sebelum manusia mendengar hukum Taurat. Tetapi Allah tidak memperhitungkan dosa sebagai pelanggaran kalau manusia belum mendengar ajaran dalam hukum Taurat. Ya. Jadi maksudnya nih, perhatikan ya. Tetapi perbuatan Adam dan tindakan Kristus sungguh sangat jauh berbeda. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Sebaliknya,
Akibat pengorbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan menerima hidup yang kekal. Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang amat luar biasa. Oke. Perhatikan, Oke, dengar dulu, dengar. Makanya saya bilang nih ayat 17-nya, ini penutupnya. Nanti kamu pahami sendiri ya. Akibat pelanggaran satu orang, kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya, tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain, yaitu Kristus Yesus. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus. Jadi maksud dari perikop ini begini loh. Jadi karena oleh satu pelanggaran, pelanggaran itu dilakukan oleh satu orang yaitu Adam, semua manusia menerima akibatnya, dosa-dosanya. Nah, akibat kebenaran juga. Ya, akibat satu pelanggaran dan akibat satu ketaatan. Jadi satu pelanggaran versus satu ketaatan. Satu pelanggaran dilakukan oleh Adam, semua manusia berbuat dosa. Satu ketaatan yang dilakukan Yesus, semua manusia beroleh pengampunan. Makanya Tuhan itu adil. Makanya berbahagialah orang yang menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya, penolongnya. Nah, tadi kamu sebentar, ini sekarang gantian. Nih, tadi kamu bilang kan, saya belum selesai. Saya belum selesai. Tidak masuk Saya belum akal. selesai. Tunggu. Dis, saya belum selesai. Terus ketika dia disalib, apakah keilahiannya Bapa ada pada dirinya? Baik. Tadi kamu mengatakan ya bahwasanya, sebentar, tadi tidak masuk akal ya. Masa orang berbuat dosa orang lain yang nanggung, betul? Iya, sebentar kau jelaskan itu. Jawab dulu pertanyaanku. Baik. Apakah keilahiannya Bapa ada pada diri dalam apakah keilahian Bapa ada pada diri jawab, Yesus ketika dia disalib? Ini saya jawab dulu sini. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa nih secara marfu pada hari kiamat nanti Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka, betul? Jadi orang Muslim pun ada penebusnya, betul? Penebus apa? Siapa yang menebus? Mulai pura-pura pikun. Tunggu, sebentar. Nih, ini saya tadi belum kamu selesai bilang, ya. kalau ada orang bikin dosa, kemudian ditanggung orang lain tidak masuk akal, bener nggak? Ya, terus. Oke. Sementara di dalam ajaran agama Islam, yang menjadi penebus dosanya orang Islam tuh orang Yahudi dan Nasrani, bener nggak? Dari mana anunya? Riwayatnya. Pada hari kiamat kelak pada hari kiamat akan datang suatu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosanya seperti gunung dan Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Diriwayatkan dikatakan orang Yahudi dan Nasrani akan diberikan, Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah yang akan menjadi tebusanmu dari api neraka. Benar nggak? Ya, itu dari riwayat apa itu? Ini banyak ini hadis-hadisnya, ini bukan cuma 1 2. Waduh. Nih ya. Waduh, repot nih teman-teman. Oke, sudah. Mereka ini ya. Udah, saya belum selesai pertanyaan saya. Jawab dulu ini pertanyaan saya. Apakah keilahiannya Bapak ada ini pada kok lari kemana-mana? Jangan dulu. Tunggu ini dulu. Kamu sudah Saya belum mengakui selesai bahwa tadi. umat muslim nanti dosanya ditebus. Nih sebentar kita klik gambar ya. Ya udah. Nih. Nggak usah sampai ke situ. Coba nih. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim. Betul? Nih, perhatikan ya. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Benar nggak? Ya. Tadi kamu bilang kalau ada orang bikin dosa, terus orang lain yang nanggung nggak masuk akal. Itu kan pada saat itu, bukan sampai sekarang, Dis. Karena kalian mulai. Coba pikirkan secara logika. Semua ayat yang diturunkan, semua ayat yang angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Semua ayat yang diturunkan mengenai kisah-kisah itu menceritakan pada saat kejadian itu. Angel. Berat ini Chris. Angel. Kamu jawab juga pertanyaan saya tadi. Coba. Loh, tadi kamu bilang tidak masuk akal, betul? Sekarang masuk akal. Kalau orang Kristen ngomong tidak masuk akal, kalau orang Muslim ngomong masuk akal. Itu namanya kamu standar ganda, Reza. Sejarah yang diturunkan di Al-Quran itu diceritakan pada zaman-zaman itu berlaku pada zaman dahulu. Lu itu pada hari kiamat nanti dosa-dosanya umat Muslim akan ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Lah iya yang orang Yahudi pada saat itu dan orang Muslim pada saat itu bukan sampai sekarang. Gimana sih? Itu kan berbicara mengenai hari kiamat, bener nggak?
Iya, pada hari kiamat yang ditebus itu orang kaum muslimin yang pada saat itu, bukan sampai sekarang. Apa? Sebentar. Siapa yang menjadi hakim? Siapa yang menjadi hakim di hari kiamat nanti? Tunggu, jawab dulu pertanyaanku yang tadi. Saya belum mulai selesai. lari dia. Mulai lari. Saya belum selesai mendengarkan. Siapa yang akan menjadi hakim? Yang menjadi hakim, kalau yang hari kiamat Nabi Isa. Kalau Nabi yang Isa. menjadi Apakah Isa akan menjadi hakim yang adil? Ia mengadili kalian Bagaimana itu, penyampai keadilannya? OTN. Bagaimana keadilannya? Coba saya tanya, keadilannya bagaimana? Keadilannya itu karena dia tidak menerima bahwasanya dia disebut sebagai Tuhan. Keadilan macam apa? Keadilannya Isa. Dengar, ini keadilannya Isa. Kalau ada orang muslim bikin dosa sebesar gunung, misalnya ada apa namanya wanita-wanita nyantri di pondok pesantren, kemudian ustadznya mengerjai santri-santrinya itu kan udah dosa kan? Nah, dosanya itu yang dalam tanda kutip mencabuli santri-santrinya itu ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bukan Jangan sampai sekarang. Gitu Pada saat itu, umat muslim pada saat itu, umat muslim yang hidup zaman itu. Iya, dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada Yahudi, benar? Siapa yang terdiam? Umat muslim. Umat muslim yang saat makanya itu. Beda kan? Beda. Zaman saat Keadilan itu, sekarang. keadilan Tuhanmu beda dengan bukan keadilan kayak kalian. Tuhan kami. Kalau keadilan Tuhan kami begini, dengar. Ini keadilan Tuhan kami. Dengar, ini keadilan Tuhan kami begini. Ada satu orang. Tuhanmu itu cuma satu, cuman kamu nggak mengakui. Ini gimana sini orang saya lagi ngomong, kamu ngomong terus. Keadilan Tuhan kami begini. Ada satu manusia yang pertama yaitu Adam. Dia melakukan pelanggaran atau ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan satu orang itu yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Makanya anak keturunan Adam itu semuanya berbuat dosa. Karena ketidaktaatan yang diwariskan oleh nenek moyangnya yaitu Adam. Nah, bagaimana keadilan Tuhan itu? Ada satu ketaatan pula. Jadi satu ketaatan versus satu ketidaktaatan. Nah, satu ketaatan seorang manusia yaitu Adam yang kedua, namanya Yesus. Nah, karena ketaatan satu orang yaitu Adam yang kedua, maka semua orang beroleh pengampunan juga. Jadi makanya kami tidak diadili lagi, tetapi Yesus berdiri di hadapan kami sebagai pembela dan penebus kami. Itu keadilannya. Nah, sementara keadilanmu, dosamu ditimpakan kepada orang Wahyudi. Ya itu pendapat kau sendiri, terserah. Saya bertanya, apakah keilahian Bapa ada pada diri Yesus pada saat dia disalib dan mati? Iya. Kan kalian mengakui mati. Oke, sudah. Iya. Coba. Iya. Terus? Oh, terus ya udah dijawab iya kok. Oke, iya kan? Nah, terus pada saat dia mati apakah Bapa juga mati? Enggak. Kan karena Yesus bukan Bapa di surga. Kok enggak mati? Kan dia 100% ada dalam pada diri Yesus. Kok dia enggak mati? Iya, karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Yesus. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Itu kamu sedang apa namanya menyerang apa yang tidak saya yakini. Kamu tahu strawman argumen? Itu termasuk logical fallacy. Gini, kita belajar macam-macam logical fallacy ya. Tahu logical fallacy nggak? Makanya pakai otak. Kok bisa? 3 Tuhan. Nekat yang nyat. Dengar. Muhammad Reza, pelan-pelan. Kamu saya ajarin dulu nih. Tahu logical fallacy? Gak usah diajarin. Sebentar, tahu logical fallacy nggak? Ya. Apa itu logical fallacy? Udah jelaskan aja. Oke. Logical fallacy itu adalah logika yang cacat atau kecacatan logika. Ya. Berarti sebentar, dengar dulu biar saya selesaikan. Ya. Salah satu macam logical fallacy atau kecacatan logika itu adalah strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Kalau secara etimologi, strawman itu artinya orang-orangan yang terbuat dari jerami. Nah, ketika kamu menyerang orang-orang dari jerami itu, kamu berpikir itu saya. Nih Edis nih, lihat nih, Edis saya tonjok ini. Padahal itu dengar, saya lagi bicara, dengar, biar kamu saya ajarin. Ketika kamu menyerang orang-orangan dari jerami dan kamu katakan itu saya, itu yang disebut dengan logical fallacy. Kamu berpikir bahwa kamu sedang memukuli saya, padahal itu bukan saya. Nah, argumen yang kamu lakukan terhadap orang Kristen itu logical fallacy berbentuk strawman argumen. Kamu menyerang sebuah keyakinan yang orang Kristen sendiri tidak meyakini itu. Berarti secara zahir tidak terletak dalam diri Yesus pada saat dia disalib. Nah, masalahnya begini. Kekristenan itu, dengar. Kekristenan itu tidak percaya atau tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga itu sendiri. Iya, saya paham itu. Ketika kamu berpikir bahwa masa Bapa di surga dilahirkan,
Masa Bapak di surga disalib? Kamu sedang menyerang orang-orangan sawah. Kamu pikir Iya kan? itu saya, padahal bukan saya. Nah, ketika kamu menyerang kekristenan, mengatakan, lihat, Tuhannya orang Kristen, Bapak di surga dilahirkan. Kamu sedang menyerang apa yang bukan iman Kristen imani. Makanya itu disebut dengan strawman argumen. Kamu sedang menyerang salah satu pemahaman bidat kekristenan, namanya Oneness Pentakosta. Tahu Oneness Pentakosta? Nggak tahu apa. Oneness itu yang berpahaman bahwa Yesus adalah Bapa di surga sendiri. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya Bapak, Ya, yaitu saya sendiri. Nah, itu keyakinan Oneness Pentakosta. Ya, yang saya tanya, keilahiannya Bapak pada saat itu kan ada dalam ini diri Yesus. berat Berarti- ini. Gini, saya jelasin. Tunggu. Gini, saya jelasin ya, saya jelasin. Sabar. Dengar. Ini saya harus menjelaskan berdasarkan apa yang kamu imani. Gini. Tunggu, belum selesai. Dengar, Nanti saya jelaskan. tenang. Ih, Saya mana jelaskan. belum Saya sudah selesai? paham dengan pertanyaanmu. Saya paham. Saya ambil Al-Quran. Oke? Al-Quran itu adalah firman Allah, betul? Ya. Oke. Ketika Al-Quran saya bakar atau saya rusak, saya sobek-sobek. Pertanyaan saya, apakah firman Allah terbakar? Kalau secara dohirnya terbakar. Iya. Apakah firman Allah disobek-sobek? Yang disobek-sobek itu bukunya, betul tidak? Ya. Bukan firman Allahnya. Firman Allah itu tidak bakal bisa disobek-sobek, tidak bakal bisa terbakar. Yang terbakar itu adalah bukunya. Setuju? Ya setuju kan. Baik. Saya bilang. Nih, dengarkan. Biar saya selesaikan. Jadi Yesus itu bukan Bapa di surga, tetapi dia itu gambaran atau citra daripada Bapa di surga. Dia itu merupakan perwujudan Bapa di surga. Saya kasih contoh sederhananya gini. Saya dengan foto saya. Saya tanya dulu, apakah foto saya itu merupakan diri saya? Dia merupakan dirimu. Iya. Wajah, Ketika wajahnya. foto saya dibakar atau disobek orang, apakah saya terbakar? Tidak, karena itu gambar. Tidak. Nah, begitu juga dengan Yesus, ya. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, Bapa di surga tidak mati, Bapa di surga tidak disalibkan karena kalian bilang yang keilahiannya. ini saya lagi ngomong, kamunya ngomong. Kamu mau belajar, giliran saya ajarin kamu yang hei. Gimana kamu Secara belajar? logika, secara logika tidak masuk akal. Kalian bilang keilahiannya Bapa ada pada diri Keilahian Yesus. itu Ketika- tidak bisa disalibkan, keilahian itu tidak bisa dibunuh karena keilahian itu sifatnya bukan non fisik, bukan fisik. Terus pada saat dia ada di dalam diri Yesus, apakah dia di mana? Bapak di mana? Dia di mana? Ini Oh, gimana sih? Salah. Bapak di mana? Ini pada saat berat, itu? ini orang ini berat. Bapak di mana pada saat itu? Bapak di mana? Bapak yang tetap di dalam tahta kerajaan surganya gimana? Lah kan dia ada di dalam diri Yesus. Iya, ada dalam pengertian itu, bukan ada dalam pengertian seperti yang saya umpamakan terhadap Qur'anmu. Ketika Aduh, Qur'anmu disobek-sobek, ini dibakar, pemahaman. apakah firman Allah terhilang? Mati aja lo ini. Gimana memahamin hal yang begitu saja kamu tidak sampai? Udah gini aja Reja, saya kasih kamu umpama yang paling sederhana. Gini loh. Gini. Yesus itu merupakan citra atau gambar daripada Bapa di surga. Jadi ketika kamu patuh sama Yesus, sebenarnya sejatinya kamu sedang patuh kepada Bapa di surga. Ya sama berarti sama kami, sama Nabi Muhammad. Iya, masalahnya Muhammad itu mustahil citra daripada Bapa di surga. Ya, mustahil kan saya Kenapa? bilang. Segini, kenapa Muhammad mustahil merupakan gambar daripada Bapa di surga? Satu, dia bikin dosa. Dia berbuat kesalahan. Jarang kau. Terus, apalagi? Terus dia kena sihir. Terus. Terus dia menikahi anak di bawah umur. Tahu dari mana? Tahu dari mana gimana? Dia menyuruh menyusui perempuan yang sudah dewasa, menyusui laki-laki yang sudah dewasa, padahal bukan suaminya. Loh, makanya saya bilang mustahil kamu patuh sama Muhammad, di detik yang sama kamu patuh kepada Bapa di surga. Justru ketika kamu patuh kepada Muhammad, kamu menentang Bapa di surga karena kamu telah menjadikan Muhammad sebagai satu otoritas lain. Oke. Gimana? Kau ikut Yesus nggak? Dis, ikut Yesus nggak? Jangan kau lari kemana-mana dulu. Duh. Apakah kamu Kau ikut sudah Yesus mengaku nggak? bahwa Muhammad mustahil merupakan gambar daripada Bapa di surga? Tidak mustahil. Oke. Ketika kamu patuh sama Muhammad, kamu sama saja dengan patuh kepada Allah, betul? Iya. Iya. Berarti Allah, Karena Allah Allah Rasul. bukan Bapa di surga. Allah itu Tuhan negeri Arab. Oke, Makanya sekarang ngomong begini, apa? gini. Pertanyaan Pesan lagi. saya sama kamu Terakhir gini, ini, terakhir, sedikit. terakhir, terakhir. Ini pesan penutup. Terakhir sedikit ini, aja. Dis. Ini pesan penutup ya, gini. Tahun 2025, ganti Tuhanmu, ganti Allah, ganti Muhammad.
Di bibelmu aja nyiplak itu. Nyiplak gimana? Ya emang. Ketika kamu taat sama Allah, taat sama Muhammad, akhirnya kamu jadi orang jahat. Bener nggak? Ya, emang saya jahat sekarang? Jahat apanya? Oke, jika kamu taat sama Allah dan Muhammad, kamu wajib melakukan perintah mereka, betul? Iya betul. Apa Sudah, perintah saya paham mereka? semularinya itu. Apakah perintah mereka untuk mengasihi sama manusia? Mengasihi. Nggak ada. Akan Kalau ada manusia. perintah mengasihi sama manusia, saya lompat dari Monas. Kamu hanya mengasihi orang-orang Muslim saja. Dari mana? Kau nggak baca memang sirah, kau nggak baca mereka sirah ini nabawiyah. Saya tunjukkan Qur'annya ya. Aduh, memang mereka ini ya. Nih. Al-Fat 29. Saya punya sirah, Dis, Wah, saya punya sirah mereka ini nekat yang Nabi nyari. Muhammad nih. Nih, saya nggak tunjukkan ada ya. satupun. Saya tunjukkan. Saya nggak ada Balik kamera satupun. saya. Lihat. Nih. Perhatikan. Ini surat Al-Fat ayat 29. Oke? Apa dikatakan di sini? Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang muslim itu hanya berkasih sayang sesama muslim. Betul? Itu pada saat peperangan. Waduh, Kuncinya pada saat peperangan. Memang ngeles terus lo, kamu tuh ngeles. Bukan ngeles. Itu memang nyata pada saat peperangan. Tidak ada sejarahnya umat muslim itu maju dulu memerangi umat Yahudi ataupun Nasrani. Kecuali mereka itu menyatakan perang dulu, menyerang kami sebagai umat muslim. Baik. Baik, saya tunjukkan ya. Apalagi Saya kau bilang, tunjukkan. apalagi kau bilang tentang makanan tadi itu. Nggak Baik. ada. Baik ya, saya akan tunjukkan kepadamu bagaimana hadis yang mengatakan bahwa kamu harus memerangi orang Wahyudi, membunuh orang Wahyudi. Nih, perhatikan. Udah saya baca itu. Waduh, kamu nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Kamu yang baca nih, coba. Dari Abu Hurairah, terus? Radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya kiamat tidak akan kiamat, terjadi sehingga turun. pelan-pelan, kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslim memerangi Yahudi. Lalu? Terus lanjut baca. Kau aja baca. Baik, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon berkata, "Wahai Uclim, wahai hamba Allah, ada orang Wahyudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korgot, karena ia adalah pohon Wahyudi." Hadis riwayat Muslim, sohihnya, kitab Fiton, Al-Ad dan seterusnya. Perhatikan. Inilah yang menyebabkan kalian membenci orang Wahyudi. Makanya para syuhada, dengar. Tahu nggak? Para syuhada, orang-orang yang rindu akan hari kiamat, ya, mereka sangat merindukan hari kiamat itu segera terjadi. Makanya mereka melaksanakan hadis ini. Karena apa? Karena kalau tidak dilaksanakan, kiamat tidak akan terjadi. Makanya ini menjadi motivasi mereka. Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin membantoi, memerangi Wahyudi. Makanya umat muslim memerangi kaum Wahyudi supaya terjadilah hari yaumil akhir yang dirindu-rindukan para syuhada. Makanya kalian ini menebarkan ajaran kebencian kepada Wahyudi. Bertobat kau Reza, bertobat. Emang sampai Des, emang di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Adakah kami memerangi kalian? Loh, ini tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Sekarang saya tanya, sebagai seorang Memerangi muslim yang dari apa? sejati, kalian Memerangi rindu dari nggak segi akan apa? datangnya hari yaumil Memerangi akhir? dari segi apa? Dengar, Memerangi kalian segi rindu apa? nggak akan datangnya yaumil akhir? Ya, rindu bagi orang-orang yang beriman. Apakah kiamat akan terjadi, yaumil akhir itu akan terjadi kalau kalian belum memerangi Wahyudi? Memerangi dari apanya dulu? Saya tanya pikiran. Buset, ini loh, membunuh bahkan nih. Sampai-sampai orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Aduh, berat kalian ini. Makanya saya bilang ajaran kalian ini berbahaya. Makanya hadis-hadis Ajaranmu kayak yang begini berbahaya. dihapus saja. Ajaranmu yang Dihapus. berbahaya. Saya tanya. Kalau nggak dihapus, kalian terus-menerus membenci kaum Wahyudi. Apa salah Wahyudi coba? Saya tanya nekat saya yang tanya yang nyata. membunuh. Dengar saya. Ada sejarah yang mana umat Islam dibunuh, dibantai oleh kaum Kristen. Itu terjadi di Aduh, Makassar. lari kemana-mana. Oke, Coba, adakah orang coba. Kristen memerintahkan itu? Lah itu makanya saya heran sama Apa yang kalian. diperintahkan Yesus coba saya tanya? Yang diperintahkan Yesus apa? Disunat, tidak makan babi.
Apalagi? Taunya cuman disunat dia makan babi, habis itu masuk surga. Emang, benar. Saya bacakan dulu ya. Dis, diam dulu. Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Apa? Itu Yesus di dunia harus tahu. Kalian harus tahu bahwasanya aku selalu mengasihi Tuhan Bapa dan aku menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi dia menjalankan sesuatu ya, diperintahkan Allah kepadanya. Allah, ini Itu Nabi Isa. Allah sejak. Yo, oke. Serah kau. Apakah Bapak di surga itu Allah? Udah enggak usah. Bapak kalian. Kalau ditanya enggak usah. Gini loh, dengar. Dia menjalankan perintah. Sebentar. Dia menjalankan perintah. Saya sudah Di tahu dalam- pertanyaanmu. di Kamu dalam mengklaim kitabnya bahwa kalian ini sendiri. kan kamu kan korbannya Donditan ini. Dondi kan bilang Di Dondi dalam kan bilang kitabnya begitu, kalian sendiri disunat, disunat. dihitan, tidak makan babi, pakai kudung. Nah kalian ajarannya kalian bagaimana ketika di gereja? Haleluya. Apakah itu ajarannya Sudah? ajarannya Yesus? Tidak ada. Makanya kalian tidak ada satupun mengikuti ajaran Yesus. Teruskan dulu silakan biar sampai puas. Sudah puas? Kemudian di Yohanes 12 ayat 4:9, aku tidak berkata-kata atas diriku sendiri. Nah, dia semuanya itu mengikuti perintah. Kenapa kalian jadikan Tuhan? Oke, PA. sudah. Terus lanjut. Sudah? Baik. Saya tanggapi satu persatu ya. Ini adalah korbannya sirkusnya Donditan. Karena Donditan tuh ahli sirkus. Oke, sebentar. Bukan sirkus, dia berdasarkan data, Bos. Baik. Ini pertanyaan Donditan. Yesus sunat? Ya. Umat muslim sunat? Kalau begitu siapa yang mengajarkan melakukan perintah Yesus? Kan gitu. Ini kan premis-premis ala Donditan, oke? Ini. Saya tanya, menurut hukum Taurat, yang Yesus pun melakukan hukum Taurat itu, sunat, berumur berapa harikah seseorang itu harus disunatkan? Menurut hukum Taurat dan yang dilaksanakan oleh Yesus. Ya ketika dia sudah bisa dihitan, intinya sudah bisa dihitan. Ngarang. Nih, saya tunjukin. Emang baru lahir langsung makanya disunat? tenang dulu Reza, tenang. Belajar, banyak belajar ya. Sama orang kayak kalian. Begini, menurut hukum Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu umur 8 hari. Jadi ketika umur 8 hari, seseorang itu harus disunatkan. Dan itulah yang dilakukan terhadap Yesus. Oke? Nah, kamu mengklaim bahwa orang muslim pun sunat. Mengikuti ajaran hukum Taurat, betul? Ya. Sekarang saya tanya, umat muslim sunat pada waktu umur berapa hari? Ketika dia berumur 7 tahun atau 6 tahun. Makanya sunatmu itu bukan sunat hukum Taurat. Sunatmu itu sunat nggak jelas. Yang intinya disunat, Edis. Emang kau Intinya disunat? disunat nggak bisa, asal intinya disunat. Ada saja. Kan pertanyaannya ini kan ikuti. Sunat buat apa? Disunat. Oke, sunat itu buat apa? Untuk mensucikan diri, karena dalam kitab kalian sendiri banyak pertentangan yang mana dijelaskan bahwasanya ketika kalian tidak disunat, kalian masih berdosa. Kalian masih berdosa, tidak bisa Gini masuk ya, ke bait Muhammad suci. Reza, Tidak bisa dengar. kalian masuk ke bait suci ketika kalian belum disunat. Gini. Itu intinya. Sunat di dalam Bible itu adalah sebagai tanda perjanjian. Sebagai materai perjanjian. Kalau orang jual beli harus ada tandanya. Data mana data? Nyondong ngomong terus ini gimana ini? Oke, itu masalah sunat. Kalian tidak melakukan sunat yang dilakukan oleh Bible. Kalian sunat acara-acaraan, nggak jelas. Kemudian tidak makan babi. Sebentar, dengar. Yesus makan babi enggak? Enggak. Orang Islam makan babi enggak? Enggak. Berarti siapa yang mengikuti ajaran Yesus? Kami orang Islam. Ya kami. Itu kan ketawanya Dondi kan gitu. Nah, itu ketawanya Dondi kan. Ya karena kami memang nyata seperti Dengar, itu, stop. Dis. Tenang. Saya tanya sama kamu, di dalam hukum Taurat yang dilarang untuk dikonsumsi itu apakah hanya babi? Tidak. Bukan babi doang. Karena Muhammad hanya ngelihat orang Yahudi tidak makan babi, makanya Muhammad nyontek hanya tidak makan babi saja. Nyontek dari mana? Itu perintah Allah. Itu perintah Quran. Dengar. Muhammad itu itu perintah melihat Quran. orang-orang Yahudi tidak makan babi. Lalu dia ikut-ikutan, jangan makan babi. Ternyata orang Yahudi bukan hanya tidak makan babi. Yang dilarang dimakan itu adalah hewan yang dia tidak berkuku belah dan juga tidak memamah biak. Jadi kalau tidak memenuhi dua kriteria itu tidak dimakan oleh orang Yahudi. Tapi ada nggak? Contoh, kuda itu memamah biak, tetapi dia tidak berkuku belah. Kukunya kuda itu tidak begini. Nah, itu haram menurut hukum Taurat. Sementara umat muslim makan. Haram dari mana hukum Taurat? Loh, mana ini orangnya, aduh. Makanya Itu kalau gak usah nyontek lari jangan ke contek kuda. Gak usah keluarnya, lari ke contek kuda. isinya. Ini Ya, gak usah seperti lari ke contoh kuda. matematika anak SD.
Dia Nggak usah lari contek ke kuda. jawabannya, tapi nggak tahu jalur ceritanya. Ya nggak usah lari ke kuda, ke babi dulu. Bahwasanya di kitab bukan di kitab ya. Kitab itu karangan kalian sendiri tuh. Di Bible kalian itu menyatakan bahwasanya hukum Taurat itu jikalau orang tidak mengikutinya sampai akhir kiamat maka dia tidak termasuk dari golongan itu. Baik. Apakah Muhammad mengikuti hukum Taurat? Mengikuti. Apakah Muhammad makan onta? Ya. Di dalam hukum Taurat dilarang nggak makan onta? Al-Quran datang untuk menyempurna. Kamu Al-Quran. itu menggunakan standar yang kepala kamu akan dipukul sendiri dengan standar yang kamu gunakan. Al-Quran datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, hukum Injil. Menyempurnakan. Hukum Zabur. Menyempurnakan apa menyempurnakan? Bukan menyempurnakan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi-bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan. Dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.